Kita akan langsung masuk ke kita akan nonton satu buah video kesaksian orang tua, kemudian kita akan masuk dalam pembahasan materi. Halo teman-teman semua, nama saya John. Saya Anyu. Nama saya Jocelyn, umur 15 tahun. Nama saya Trisha, umur 11 tahun. Ini kali kedua kami ikut kelas Preteen Parenting. Kami ingin kembali diperlengkapi dan sekaligus juga merefresh untuk pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kami dapatkan. Dan pas banget juga dengan umur Trisha yang saat ini 11 tahun berada dalam usia preteens. Dan kami juga mendapat panggilan dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kami melalui homeschool yang sudah kami jalani selama 6 tahun. Selama kami menjalani homeschooling kami melewati hari-hari yang kadang membuat saya itu bingung, menangis, merasa nggak sanggup gitu ya. Tetapi justru saya mensyukuri bahwa Tuhan memanggil kami untuk menghomeschool anak-anak karena kami jadi punya banyak waktu dan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh bersama anak-anak. 3 nilai yang sedang dan kami mau terapkan dalam keluarga kami. Yang pertama, kami mau belajar bertumbuh dalam karakter Kristus. Dalam kurikulum homeschool yang kami pelajari ada 49 karakter. Nah, di semester ini kami sedang belajar tentang karakter joyfulness dan juga karakter antusias. Kemudian nilai yang kedua, kami berusaha untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, ya, seperti dalam memilih makan makanan yang lebih sehat, kemudian juga tidur lebih awal, berusaha untuk tidur lebih awal, untuk bangun lebih awal juga, dan tentu juga rutin berolahraga. Kemudian nilai yang ketiga, kami berusaha mencari pimpinan Tuhan dalam setiap keputusan yang kami buat. Nah, itu bisa kami dapatkan dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh dan juga doa. Hal yang kami rindukan dari mengikuti kelas preteen ini, kami bisa mendapatkan bimbingan bagaimana kami membesarkan anak-anak di dalam Tuhan, khususnya untuk Trisha yang memasuki masa remaja. Walaupun kami pernah ikut kelas preteen sebelumnya, tetapi kami sering lupa akan apa yang sudah kami pelajari. Jadi dengan mengikuti kelas preteen ini, kami diingatkan kembali bagaimana kami berelasi dengan anak-anak remaja kami, khususnya di dalam hal mendapatkan hati mereka. Kami sebagai anak-anak sangat bersyukur Papa Mama mau terus belajar untuk mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Om Tante semangat ya mengikuti kelas parenting ini sampai selesai. Pasti teman-teman akan mendapatkan banyak berkat dari kelas parenting ini. Tuhan memberkati. Ya, semangat ya Bapak Ibu mengerjakan parenting untuk para preteen kita. Saya minta kesediaannya untuk Pak Pendeta Hendra Kurnia Wijaya dari GMIM, Gereja GMIM Kristus Manado, bisa memimpin kita dalam doa buka. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami punya kesempatan kembali bertemu secara online. Kami akan belajar bagaimana kami boleh menjadi orang tua yang lebih baik. Di dalamnya kami sadar, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kesalahan, dan kami perlu belajar dan perlu terus memperbaiki diri kami menjadi orang tua yang semakin baik. Biarlah kami juga boleh mengikuti dan menyerap sebanyak mungkin materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Tuhan tolong berkati Pak Dudu dan juga Ibu. Tuhan menyertai mereka menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Dan ketika kami menerapkannya, kami pun boleh menghasilkan generasi yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sesi kami berikut ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Risa. Baik, terima kasih Pendeta Hendri ya. Di Manado, waduh, orang semua pergi di sana nih dia ya.
Terus juga keluarga Pak John Lee, wah surprise sekali melihat ini keluarga yang setia, bertumbuh dari dulu kami mengenal sejak anak-anak kecil, Tricia dan Jolene, dan sekarang sudah besar-besar 15 sampai dan 11, keluarga yang terus belajar dan setia untuk menerapkan ya. Jadi senang sekali melihat 3 nilai yang sedang diterapkan di keluarga ya. Nah, kita akan bicarakan mengenai sesi 3 ya. Sekarang waktunya sesi 3. Ini sudah tampak ya. Baik, sesi 3 adalah mengenai berisi bab 5 dan 6. Ya, bab 5 adalah pengaruh-pengaruh atas perilaku ya. Nah, mari kita lihat ini adalah Anda bisa memiliki hubungan yang luar biasa dengan anak-anak remaja Anda. Jadi jangan menerima bahwa masa remaja itu adalah satu perjuangan ya, dan dia katakan don't wait for transformation of society to help make your job easier. Jadi kita nggak nunggu masyarakat berubah untuk membuat pekerjaan kita sebagai orang tua menjadi lebih mudah. Ya, parents are always in position to make a difference. Kita yang akan membuat perbedaan ya. Dan katanya the fact is you are in the process of making a difference. Juga dengan Anda belajar ini, Anda sedang dalam proses untuk membuat perbedaan melalui apa yang kita pelajari dan kita terapkan bersama ya. Nah, kita buka dengan satu ayat dari Matius 10 ayat 29 sampai 31 sebetulnya ya. 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kalau lihat gambar ini, ada banyak sekali orang yang mempertanyakan keberadaan dirinya, bingung dengan keberadaan dirinya, dengan nilai-nilai dirinya, terutama remaja. Apakah saya berharga? Apakah saya begini? Enggak, saya ini gimana ya? Nah, ayat-ayat seperti ini kita bahas dengan anak-anak kita untuk meyakinkan mereka bahwa mereka pun sungguh berharga di hadapan Allah. Bahkan kita aja sendiri nggak tahu jumlah rambut di kepala kita. Tuhan tahu nih ya. Saya suka bercanda dulu sama anak-anak. Nih berapa nih rambutnya nih? Ini Tuhan tahu nih. Ini coba kita hitung, kita hitung. Tuhan tahu supaya dia mendapatkan nilai yang bahwa dia berharga apapun, seperti apapun fitur tubuhnya, keberadaan dia itu sangat berharga dan itu membangun kepercayaan yang kuat, kepercayaan diri yang kuat ya. Nah, dari situ kita lihat mengenai transisi menuju kedewasaan moral. Kita sudah belajar bahwa waktu kecil 0 sampai 8 itu masih nilai orang tua kita tanamkan. 8 sampai 12 itu adalah mentransisikan nilai-nilai kita. Kemudian 13 seterusnya itu kita harapkan menjadi nilai pribadi anak-anak. Dan sudah kita bicarakan di sesi 1 dan 2, itu membutuhkan pola hubungan dewasa. Ya, dan kita berada di pra-remaja dan remaja. Ya, dan waktu di anak-anak ini adalah ya, jadi waktu anak-anak itu banyak dari nilai yang kita ajarkan itu kita otoritatif ya, kita memberi tahu mereka berada di dunia yang lebih terlindung karena mereka nggak akan kemana-mana tanpa kita ya, jadi mereka lebih terlindungi. Kemudian waktu mereka masuk pra-remaja, mereka mulai lebih bergaul dengan teman, sekolah, lingkungan, dan mereka mulai memiliki akses yang lebih terbuka. Itu yang terlihat ya, bedanya anak-anak yang masih usia di bawah 6 tahun ya, dan anak-anak yang udah mulai SD 8 tahun ya, dan anak-anak yang mulai SD kelas 4, 5, 6 gitu ya. Terlihat mereka punya kegiatan dan punya aktivitas dan mulai lebih banyak bergaul dengan teman-teman.
Oleh sebab itu, di masa anak-anak itu masih perlindungan orang tua itu lebih banyak dengan sendirinya. Namun seperti tadi dikatakan, itu akses kepada teman-teman itu lebih banyak. Umur 8 terus gitu ya, lebih banyak. Berikutnya. Berikutnya adalah waktu anak-anak itu terbatas pada keluarga, ya. Sekali lagi dengan pergaulan dunia yang lebih terbuka dan akses pada teman-teman, sehingga pergaulannya sekarang jadi lebih lebar. Nah, pada umur-umur pra-remaja ini juga kami pernah sharingkan, anak-anak mulai bisa melihat keluarga ini berbeda, atau ada bahkan keluarga yang single parents atau apa, mereka bisa melihat bagaimana keluarga-keluarga berbeda, bahwa keluarga kita lain dengan keluarga yang mereka kenal seseorang gitu ya. Jadi betul-betul mereka bisa mengamati dan perbedaan-perbedaan dari keluarga dan pergaulan yang lebih luas itu, mereka bisa melihat nilai atau hal-hal yang beda yang diterapkan di keluarga. Ya, sehingga di umur anak-anak pengaruh keluarga begitu besar. Namun mulai pra-remaja sampai ke remaja, pengaruh banyak orang dan banyak hal. Maka tadi waktu ditanyakan, kalau dia banyak nonton televisi bagaimana? Nah ini nanti kan jadi pengaruhnya lebih banyak hal ya, dari tontonannya tuh apa-apa saja, itu yang jadi isu nanti itunya. Ya, Gitu ya. juga ini adalah mulai diterapkan seperti yang dikatakan pepatah bahwa it takes a village to raise a kid. Karena pada umur anak-anak pra-remaja ini ada pengaruh dari komunitas, dari orang lain, dari orang-orang atau hal-hal lain yang akan membentuk anak-anak kita. Dan di era sekarang globalisasi ya, anak-anak bisa belajar nilai-nilai banyak sekali melalui screen ya. Itu yang membuat kita perlu lebih awas dan lebih tahu bahwa ada nilai-nilai yang akan mempengaruhi anak-anak kita di luar keluarga inti atau keluarga extended yang lebih komunal. Ya. Maka selain dia dipengaruhi keluarga, mereka juga mempengaruhi keluarga. Dan sedangkan waktu di umur-umur pra-remaja dan remaja, dia mempengaruhi teman-teman. Jadi dunianya semakin lebar, ya, dan itu nanti akan membuktikan seberapa dalam nilai-nilai itu sudah kita transisikan dan menjadi nilai pribadi anak. Ya. Nah, sekarang kita masuk di halaman 51 dari buku kita. Nanti Anda akan mengisi di situ. Kita lihat dulu 3 pengaruh utama yang membentuk dunia anak-anak pra dan remaja. Ya, jadi di bab ini, sesi ini membahas mengenai pengaruh-pengaruh atas perilaku. Kenapa? Karena waktu anak-anak semuanya dari pengaruh keluarga, dan kita sangat membentuk anak-anak kita. Waktu anak-anak mulai pra-remaja, kita mulai melihat yang pertama kali kita lihat adalah perilaku-perilaku. Ya. Nah, apa sih pengaruh-pengaruh dari perilaku mereka itu, kok bisa mereka berperilaku seperti ini? Itu karena apa? Karena pengaruh, ada hal-hal yang mempengaruhi, yang delivery-nya, outcome-nya, pilihan-pilihan mereka jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengaruh moral. Ya, itu adalah nilai-nilai keluarga yang kita sudah tanamkan waktu anak-anak masih kecil. Kemudian pada masa pra-remaja ini juga ada pengaruh biologis. Ya, pengaruh biologis ini kita tahu lah, pada masa-masa anak-anak pra-remaja ada waktu-waktunya mereka yang kelihatan moody ya, atau kayaknya lagi nggak enak, diajak ngomong jawabnya pendek-pendek atau apa. Ada sesuatu yang mempengaruhi secara biologis. Dan yang ketiga adalah pengaruh kelompok. Nanti ini kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu tekanan teman dan lingkungan atau pergaulan mereka. Ya. Nah, kita lihat dulu ya pengaruh moral yang pertama ya. Itu dari nilai-nilai keluarga ya. Ya, yang pertama adalah pengaruh moral ini ada dari, yang pertama adalah pengetahuan moral. Tahu tentang apa yang banyak kita ajarkan waktu mereka masih kids ya, dari sesi 4, dari sesi 5 mengenai mengisi gudang moral mereka, sehingga anak-anak tahu mengenai apa yang hal yang baik yang harus mereka lakukan, nah, nilai-nilai Alkitabiah yang kita sudah banyak ajarkan. Ya. Yang kedua adalah pemahaman moral. Jadi selain dia tahu apa, dia tahu tentang kenapa sih harus berbuat ini, kenapa sih harus berbuat itu, kenapa harus salam, kenapa harus apa, begitu ya. Ini yang B. Ya, alasan moral ya. Nah, pengaruh moral yang ketiga adalah teladan moral. Mereka melihat
bagaimana atau tindakan moral itu yang lebih tepat melakukannya seperti apa. Atau mulai ada banyak hal-hal yang mereka mulai mengerti bahwa kalau tahu sesuatu kita nggak ngomongnya nyeplos gitu ya, tetapi bagaimana menyampaikan kebenaran di dalam kasih terhadap adik-adiknya, terhadap teman-temannya, kepada orang tua atau kepada orang yang punya istilahnya punya pengetahuan yang mungkin belum sampai pada level tertentu untuk dia bisa mentoleransi pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya simpel banget gitu ya, tapi bagaimana dia merespon itu adalah mereka akan dapatkan dari teladan moral. Nah, saya suka sekali memberi contoh teladan moral ini adalah waktu anak kami di umur pra remaja ya, ikut dia pianis di kelompok musik, lalu ganti pelatihnya ganti. Wah, banyak sekali komplain karena dibandingkan dengan pelatih yang sebelumnya ya, yang tanda-tandanya nggak jelas lah, yang lagunya beda lah, yang suasananya jadi lebih berantakan lah, dan lain sebagainya, banyak yang dikeluhkan. Tapi waktu anak ini menyampaikan kepada kami merespon dengan untuk kasih waktu dulu. Kan yang ini baru, kamu lihat dulu 3 bulan. Karena kadang anak-anak cepat sekali mereka bilang, aku nggak mau lagi gitu ya, aku nggak mau jadi pianisnya karena begini-begini. Nah, waktu kami mendengarkan dan kamu mau tahu nggak kalau menurut ayah gimana? Gimana kalau kamu kasih waktu dulu 3 bulan? Ini udah marah-marah nih, komplain nih, mau keluar, nggak mau jadi pianisnya lagi gitu. Nanti kalau udah 3 bulan kamu rasa memang kamu nggak cocok kerjasamanya dengan pelatih yang baru, kalau kamu mau memilih pelayanan yang lain, ayah bunda akan dukung ya. Tapi dari cara kami merespon itu menjadi teladan. Artinya waktu dia masuk lagi di kelas ya, nah waktu dia duduk manis-manis di kursi piano, nah ada adik-adiknya di kelompok core ini terus kemudian lapor ke dia, aduh cici ini kan gini ya gini, sama seperti yang dia keluhkan kepada kami. Sekarang dia mendengar dari peserta core yang menyampaikan cicinya begini, lagunya begini, suasananya begini. Nah, teladan moral inilah yang kemudian dia menjadi contoh dan dia melihat bagaimana kami merespon. Seperti itulah dia merespon ke adik-adik yang pengikut kur ini. Jadi dia dengan duduk goyang-goyang di kursi pianonya, dibilang kan pelatihnya yang baru masih baru. Kamu kasih waktu dong supaya nanti kita bisa saling kenal. Jadi teladan moral ini penting sekali. Bagaimana kita merespon itu akan menjadi contoh bagaimana nanti dia akan merespon terhadap seseorang waktu dia terima komplain, sama seperti waktu dia komplain ke kami gitu. Ya. Nah, ini semua itu akan membentuk nilai-nilai di hatinya dia. Itu namanya pengaruh moral tuh. Pengetahuan moralnya, pemahaman moralnya, dan terutama konfirmasinya dari teladan moral. Itu akan membentuk, semakin banyak teladan moralnya, itu semakin membentuk nilai-nilai hati. Maka pertanyaannya adalah, apa yang ada di dalam hati anak? Siapa yang membentuk moralitasnya? Makanya waktu di Growing Kids kan kita menandai berapa jam anak itu bersama kita, bersama orang lain di luar kita yang nilai-nilainya tidak sama dengan kita ya. Nah, itulah yang disebut dengan, makanya kita mau lebih moralitas Alkitabiah berdasarkan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita mau melatih anak-anak kita berpikir dengan cara demikian, begitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat jadi moralitas Alkitabiah berdasarkan Filipi 4 ayat 8 tadi, begitu ya. Ya, nah di gambar ini kan sudah menunjukkan yang kita bicarakan di sesi 2, wewenang eksternal bertransisi menjadi wewenang internal. Yang pertama adalah moralitas yang mencerminkan kekudusan Allah. Ya, jadi satu moralitas yang menunjukkan bahwa dia mencerminkan karakter Allah mengenai kekudusan Allah tersebut. Yang kedua, standar moralitas akan tercapai kalau anak melakukan dengan sukarela. Tadi ya bagaimana dan pengaruh teladan itu besar sekali. Supaya anak-anak melakukan bukan karena kita haruskan,
tapi karena Ya. dia sudah mengambil nilai itu dan dia lakukan karena dia mau gitu ya, dengan senang Iya, hati. kalau misalnya contohnya tadi ya soal jadi pianis itu terus kita bilang, enggak, kamu udah pilih pelayanan itu, pokoknya kamu harus terus di situ, pokoknya lakukan tanggung jawab, itu kan namanya tanggung jawab. Dia bisa tetap di situ, tapi dia nggak melakukan itu dengan secara sukarela itu. Nah, makanya dikatakan bahwa itu adalah akan terjadi setelah ada transisi dari wewenang eksternal kepada wewenang internal. Nah, ini kalau nggak terjadi transisi dari wewenang eksternal ke wewenang internal, itu masih dia seperti anak-anak. Ya udah, pokoknya mami bilang gitu, udah aku lakukan. Tapi sebetulnya aku nggak gitu loh. Nah, ya, jadi para remaja dan remaja dia bisa begitu ya. Nah, ini berlangsung buat banyak hal, terutama buat nilai-nilai di dalam diri dia. Yang anak pra-remaja dan remaja itu mengalami hal-hal yang jadi sulit di dalam pergaulan yang lebih luas. Ya, dia ketemu teman-teman yang lebih bervariasi, ya, teman yang lebih pintar, teman yang lebih hebat, teman yang apa. Nah, ini akan teruji nilai-nilainya, dia akan tetap memegang seperti Filipi 4 ayat 8 atau enggak. Makanya misalnya seperti ayat ini ya kita bagikan ya kepada mereka ya, Mazmur 139 13 sampai 16. Ya, Tuhan itu membentuk buah pinggang kita, menenun kamu loh waktu kamu ada di dalam perutnya bunda, itu dahsyat sekali dibentuknya gini, ajaib ya. Terus tulang-tulangnya itu Tuhan tahu dibentuk jadi gini. Jadi kamu seperti ini, kamu hidungnya kayak gini, kamu matanya kayak gini nih, adik kakak nih, kamu sipit, kamu enggak ya, kamu belok matanya, itu Tuhan yang bikin. Ya, mata Tuhan tuh melihat selagi aku bakal anak, dan di kitabnya Tuhan tuh udah tertulis loh hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun. Kita berbicara mengenai ayat-ayat ini ya, mendiskusikan dengan dia sehingga dia, oh, aku tuh berarti di hadapan Tuhan. Sehingga nanti dia nggak mempersoalkan waktu. Karena anak-anak remaja ya, kalau diledek sama temennya tuh, goyang dia. Apalah, warna kulitnya lah, tinggi badannya lah, hidungnya lah, pesek lah, rambutnya lah, gimana. Tapi kalau dia punya nilai-nilai moral seperti ini, maka dia akan lebih kuat. Ya. Nah, kedua adalah di halaman 51 itu, apa yang ada dalam hati anak Anda? Filipi 1 mengatakan ayat 10, memilih apa yang baik, dan kita sudah membahas kata kuncinya adalah sejak sesi 17 Growing Kids. Itu artinya menguji cara yang terbaik. Dan baik itu artinya melampaui, go beyond, dan melebihi, go over. Ya, kita membahas dengan anak-anak kita ya, bagaimana kita memilih yang baik, yang terbaik. Yang baik adalah untuk keluarga, yang terbaik adalah untuk Tuhan. Maka ada prinsip second mile ya. Ya, jadi waktu anak-anak masuk usia pra-remaja, selain perilaku dan pengaruh-pengaruh atas perilaku, terus kita yang paling kelihatan kan perilaku ya tadi. Kenapa dia tiba-tiba jadi ngunci? Kenapa dia mau begini? Kenapa dia jawab? Kenapa dia jadi milih ini? Jadi ada banyak perilaku yang kita lihat kayaknya dulu waktu kecil nggak ada gitu ya. Dan nilai-nilai ini jadi fondasinya. Dan kalau kita bisa mendorong anak-anak waktu bisa melakukan sesuatu itu, dia lihat apa bagusnya. Jadi kita nggak mengatur lagi, nggak boleh ya, jangan, atau kita memutuskan sesuatu, tapi kita bisa menantang apa baiknya, ya, apa baiknya dari hal itu, apa yang kamu belajar, nilai apa, sehingga waktu kita memberikan, mentransisikan itu adalah dari fondasinya adalah untuk memilih yang baik, ya. Jadi betul-betul dari dan usia pra-remaja ini kan yang kelihatan banget secara fisik berubah dan ada dia melihat perubahan-perubahan itu dan mulai dunia yang lebih luas, dia melihat perbedaan, ada pria wanita dia mulai lihat bedanya, sehingga mereka betul-betul perlu bisa ditanamkan mengenai nilai untuk memilih apa yang baik. Ya. Kalau dia hanya baik pada orang yang baik, nah itu semua orang juga begitu. Gitu. Tapi justru pada usia pra-remaja ini, kita perlu mengajarkan satu, memilih nilai yang terbaik, yang kedua untuk go the second mile. Ya. Saya senang sekali satu cerita yang mengenai anak yang di bawah hukum Roma waktu itu kalau dia ketemu dengan tentara,
dia akan diminta untuk berjalan 1 mile. Bawain ranselnya si tentara, dia bisa panggil anak kecil itu untuk jalan 1 mile, bawain ranselnya. Nah, anak ini mendengar Tuhan Yesus membagikan firman, membagikan kebenaran bahwa kalau kamu diminta oleh seseorang untuk berjalan 1 mile, kamu jalanlah 2 mile. Jadi anak ini mulai menerapkan, dia berjalan sesudah 1 mile, seharusnya dia udah bisa berhenti dan taruh itu ransel. Tetapi dia menerapkan apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus dan dia melanjutkan ke mile kedua. Nah, waktu mile kedua itu akan menjadi pintu yang terbuka luar biasa karena secara hukum dia nggak harus jalan 2 mile. Sehingga tentara Roma ini bisa tanya, kenapa kamu lakukan? Dan itu menjadi kesempatan dia untuk membagikan kesaksiannya. Bahwa dia mendengar untuk berjalan 2 mile dan melakukan apa yang go beyond dan melebihi. Karena mile pertama dia berjalan dengan seorang musuh. Karena secara hukum dia harus. Tetapi mile kedua dia lakukan secara sukarela. Dan sesuatu yang kita lakukan on top of apa yang seharusnya, itu yang selalu menarik dan membuat seseorang merasakan perbedaannya. Sama dengan kita lah ya. Kalau kita karena pekerjaan kita harusnya segini, kerjanya sampai sekian. Tapi kalau kita lakukan ekstra, lebih lagi, maka orang akan bisa melihat kenapa kok kita mau lakukan ekstra. Karena kita memilih yang terbaik. Karena yang terbaik itu mencerminkan Kristus. Jadi untuk go beyond dan go over. Ya, jadi waktu kita melakukan penanaman moral dengan baik dan meneladankan, dia akan punya pengaruh perilaku dia itu terutama dari situ, ya. Nah, sekarang kita lihat bagian 3 itu adalah pengaruh hormon dan perubahan tubuh ya pada perilaku. Apa sih pengaruhnya? Bagaimana sih? Begitu. Karena orang banyak yang berkata, "Oh, ini hormon nih, pasti begitu." Maka yang pertama adalah pandangan historis hubungan antara hormon dan pemberontakan bahwa oh, kalau remaja tuh emang hormonnya begitu, maka dia adalah pasti memberontak. Namun di buku ini sudah dibahas bahwa kalau itu karena hormon, maka semua remaja akan memberontak. Pada kenyataannya tidak demikian. Tidak semua remaja memberontak. Jadi nggak jelas hubungannya. Dibahas di halaman halaman 61, 62 ya, pengaruh hormon ya, soal gonadotrofin dan sebagainya. Memang ada pengaruhnya, tapi itu tidak berarti harus jadi pemberontakan ya. Itu bukan sesuatu yang wajar ya. Maka di bagian B adalah usia perubahan yang disebabkan oleh hormon. Pertama adalah memang mempengaruhi tubuh. Betul ya. Jadi pengaruh perilaku yang pertama tadi adalah moral, yang kedua adalah pengaruh fisik ya, hormon ini. Betul ada pengaruhnya, ada. Yang ini menimbulkan kecemasan tersendiri bagi remaja dan juga kita orang tua. Karena kita melihat sekarang mukanya jadi jerawatan, lebih berminyak, badan lebih bau. Kalau pulang sekolah kayaknya, aduh kita suruh dia mandi dulu. Dan anaknya suara pecah ya, cari baju di anak-anak udah nggak cukup, cari di orang dewasa selalu kepanjangan. Jadi ada kecemasan tersendiri. Kadang-kadang dia ketemu teman dia masih mau main yang anak-anak gitu ya, tetapi kadang dia pengen ngobrol-ngobrol, dengerin kakak-kakak pengen mulai yang nanya-nanya. Jadi ini adalah masa transisi dan betul sekali menimbulkan satu kecemasan tersendiri bagi anak-anak kita karena dia tanggung. Kadang-kadang dia masih pengen lari-lari, main-main. Kadang-kadang dia pengen ngobrol-ngobrol. Jadi waktu kita memahami hal ini, maka kita akan mendampingi dan melewati dan menerima mereka. Jerawatnya nanti akan hilang, percayalah. Iya, sehingga juga tadi ya soal kunci pintu kamar dan sebagainya, dia ingin jangan langsung dicurigai sebagai kok jadi begitu, nggak boleh. Jangan ya. Nah, itu dia lagi mematut-matut diri atau mencoba-coba ganti baju, semua sak lemari dikeluarin. Iya, jadi itu kita harus lebih mendampingi dia, bukan mengkonfrontasi dia. Nah, ini kita bahas nanti di sesi 4 bagaimana berkomunikasi. Tapi berikutnya adalah mempengaruhi jiwa. Iya, anak jadi moody, lebih moody. Secara emosional ya, karena dari pengaruh hormon, ada pengaruh mood, iya, bahwa dia akan ada hari-hari mulai moody.
Dan untuk anak-anak perempuan lebih lagi ya, pada usia pra-remaja mereka mulai dapat menstruasi, mulai pakai mini set yang nggak nyaman ya, nanti kalau tangannya ke atas naik ke atas gitu ya. Jadi dia merasakan ada perubahan-perubahan emosional yang bukan maunya dia begitu, tapi ada waktu-waktu yang dia nggak pengen ngomong atau rasanya tiba-tiba gloomy gitu ya. Ya kita mengerti bahwa dia lebih merasakan emosi lebih lagi. Ya kalau dulu kayaknya nggak terlalu ya, tapi sekarang kalau dia hal simpel ya, kalau dia ke gereja terus ketemu sama temennya si itu biasanya nyapa, hari ini dia lewat aja gitu ya, itu bisa berpengaruh untuk anak remaja, sehingga kita bisa mendampingi. Mungkin dia ngelihat, bukan maksudnya dia cuekin kamu, tapi bahwa seseorang nggak menyapa itu buat anak remaja kita jadi sesuatu, itu betul sekali karena mereka lebih mengerti mengenai empati, emosi, perhatian pada usia pra-remaja ini. Jadi juga sesuai dengan temperamennya ya, tipe kepribadiannya ya. Bisa anak tuh jadi lebih aktif di masa remaja karena dia perlu teman, dia perlu olahraga apa. Tapi juga bisa lebih yang introvert, memang dia lebih menarik diri begitu ya. Dia bisa begitu ya. Jadi jangan dicurigai semua kan, wah lagi apa nih terus dimarahin. Itu yang kita mau. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi hati. Nah, hormon itu tidak mempengaruhi dan mengubah moralitasnya. Enggak, dia mempengaruhi tubuh iya tadi, dia mempengaruhi jiwa iya, tapi mempengaruhi nilai-nilai moral harusnya enggak. Apalagi kalau di pengetahuan moralnya, pemahaman moralnya, teladan moralnya, dia udah lihat itu membentuk nilai-nilai hati di masa remaja ini tidak berubah karena soal hormon atau perubahan tubuh dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua memahami bahwa pada masa pra-remaja ini terjadi hal ini, kita harusnya lebih lagi mengasihi mereka dan menolong mereka. Karena apa? Karena nilai-nilai moral yang kita ajarkan itu ibaratnya adalah sesuatu indera rohani ya, melihat, merasakan, mengecap kebaikan Tuhan, indera rohaninya ada, tetapi tubuh dia, mereka menerima masukan-masukan dari fisik. Dia merasakan tubuhnya yang berubah, bentuknya yang ada perubahan-perubahan, dan itu pertemuan antara indera jasmani dia yang berubah dan nilai-nilai yang sudah diajarkan itu terjadi di dalam moodnya dia tadi, di dalam jiwa dia, di dalam emosi dia, itu menjadi pergumulan sendiri. Dia tahu dia punya pemahaman moral, tetapi dia merasakan perubahan-perubahan fisik dan perubahan-perubahan emosi dia, sehingga itu jadi pergumulan remaja yang akhirnya outputnya adalah perilaku. Jadi perilaku itu adalah output, tindakan dia itu adalah output dari pergumulan di dalam hati dia antara nilai moral yang sudah diajarkan, hal-hal yang sudah diajarkan, dengan perubahan-perubahan fisik, perubahan-perubahan emosi yang ada di hatinya, sehingga ini akan mempengaruhi outputnya yang kadang nggak konsisten gitu. Yang satu kali dia lakukan, dia oke. Nanti waktu lain dia tidak mengelola dengan baik sehingga perilakunya jadi yang kita lihat kita jadi sebel, tutup kunci, tutup pintu atau banting pintu atau apa. Tetapi itu nggak selalu demikian. Dia sedang belajar untuk mengelola dan memilih untuk melakukan hal yang baik dan yang lebih baik lagi dan yang second mal. Makanya di sesi 1 kita awali dengan 1 Korintus 13 ayat 11. Kita mesti lebih mengasihi. Ya, pada waktu lebih sulit dikasihi. Nggak gampang. Tapi kalau kita lebih berhasil mengasihi dia akan tetap terbuka ya. Nah, kalau bahasa kami lebih pakai bahasa, kadang-kadang bahasa orang tua kita sebagai orang tua juga. Jadi kalau anak-anak kita lagi perilakunya lagi yang kurang menyenangkan atau dia lebih dipengaruhi oleh fisiknya gitu, dipengaruhi oleh emosinya, kita bilang biarinlah, lagi nggak waras gitu ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan jadi nggak waras juga gitu, tetapi kita mendampingi dia supaya dengan perjalanan transisi ini dia akan semakin semakin tertanam dengan nilai-nilai dan semakin dipengaruhi oleh hal-hal yang benar.
Ya tadi ya, adalah kalimat yang baik sekali ya. Dia nggak waras, kita respon waras. Sehingga waktu di luar, dia menghadapi situasi yang nggak waras. Tadi Dia akan contohnya, merespon dengan dia waras. respon dengan waras. Karena dia melihat penting teladan sekali. kita. Iya, itu penting sekali. Nah, sekarang bagian C adalah hubungan sebab akibat antara perubahan biologis dan tekanan sosial ya. Ini ya. Sekarang adalah nah dia bertambahnya minat pada jenis kelamin yang berbeda. Itu aja udah ini kan apa namanya jadi satu tekanan sosial, jadi tambah besar banyak terus ketertarikan dan sebagainya, itu sesuatu yang cukup menekan. Nah kalau kita tambah tekanannya dengan teguran nggak boleh, kamu nggak boleh pacaran, dia belum mau pacaran, dia cuma lagi tertarik gitu kan, terus kita tegur dia, udah jangan lihat-lihat dulu dia gitu, wah itu dia jadi kasihan sekali, dia tekanan sosial di luar ditambah lagi dengan tekanan di rumah dari orang tua, ya. Nah, nomor 2, Ya, sehingga akibatnya anak-anak pra-remaja jadi lebih sensitif antara perbedaan antara dirinya dan teman-teman. Ya, waktu anak-anak mereka nggak peduli lah apapun yang kita belikan, kita pakaikan, mereka juga pakai aja. Tetapi waktu di usia pra-remaja, apa yang teman-temannya lagi musim, temannya punya ini, dia pengen gitu ya. Karena ada tekanan atau ada perbedaan-perbedaan yang membuat dia pengen sama dengan mereka supaya dia bisa diterima oleh kelompok itu. nah kita pun sebagai orang dewasa kita mengalami hal seperti itu kan, tekanan sosial ya. Nah waktu anak-anak menghadapi tekanan sosial dia jadi pengen, terus dia bilang si itu punya ini Mi katanya gitu ya misalnya temenku itu dia punya handphone yang gini Mi, wah kalau kita langsung tegur, udahlah kamu bersyukur atas apa yang kamu punya, kamu juga harus bersyukur gitu ya. Wah, itu langsung menutup pintu hati dan pintu komunikasi. Apapun, Mi aku barusan lihat sini, dia tuh ini loh, temen aku tuh liburannya kemana loh gitu. Misalnya dia ngomong gitu ya, itu kan ya dia lihat secara sosial ada perbedaan terus kita kalau kita langsung ngomong, udah itu keluarga lain, nggak usah gitu-gitu deh, kita mah keluarga kita sendiri aja. Nah, kalau pembicaraannya seperti itu bukan pola hubungan dewasa, dan itu nggak akan membuka hatinya ya. Oleh sebab itu, katakan nomor 3, Sebagai akibatnya akan mulai timbul pengaruh tidak langsung pada hubungan orang tua anak. Ya, sekali lagi itu adalah bagaimana kita merespon. Itu Iya. akan menentukan Iya. hubungan kita akan seperti apa diwarnai. Jadi sekali lagi yang penting ya, kita yang mesti waras. Karena kita nggak lagi gelombang-gelombang gitu, nggak, dianya. Kitanya yang mesti tenang. Air yang tenang itu menghadapi gelombang dia. Nah, ini adalah bab 5. Silakan kami persilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Oke, pertanyaan pertama ya, Pak. Ya. Bagaimana memastikan nilai moral yang sudah kita tanamkan tidak tergoyahkan ketika bertemu nilai moral yang berbeda di komunitas anak? Kemudian, anak kami dilatih untuk bersopan santun menyapa orang tua lain gitu jika bertemu. Makin besar dia menjadi pemalu dan sungkan untuk menyapa, harus didorong dan disuruh. Apakah ini pengaruh hormon dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Masih ada lagi? Kemudian, apakah ada karakter anak yang tidak bisa dibentuk atau hanya perlu ekstra perjuangan saja? Contoh bagaimana anak yang punya karakter pendiam bisa lebih suka bergaul agar punya teman. Ini juga mirip dengan satu pertanyaan yang dalam masa pandemi atau new normal ini, dunia luar anak jadi terbatas. Apakah ini berpengaruh dengan anak-anak preteen masa ini? Apakah membuat mereka jadi terlambat mandiri? Bagaimana menghadapinya? Oke. Saya jawab yang nomor 3 dulu. Ya, nomor 3 dulu, ini kontekstual sekarang masa pandemi. Semua kita menghadapi yang tidak normal. Semua. Nah, mereka akan melihat orang tua di masa tidak normal ini.
orang tua tuh betean nggak, marahan nggak, apa nggak, segala macam. Waktu kita tetap bisa waras di masa nggak normal ini, nah dia akan lebih waras. Pertanyaannya, apakah masa pandemi ini akan menghambat pematangan mereka? Enggak. Masa ini bukan menghambat, tapi respon kita secara satu keluarga justru akan membuat dia matang atau enggak. Waktu kita makin bete, makin marah-marah, terus konflik karena harus di rumah terus, itu membuat dia melihat, oh kalau keluarga kita mengalami gini tuh, gitu tuh yang responnya gitu ya. Tapi kalau kita bisa tenang, dia akan justru lebih matang menghadapi masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini bukan soal teman jadi terbatas, jadi gimana? Jadi nggak matang. Enggak, bukan soal itu. Ya, nanti kita bahas soal pengaruh tekanan kelompok di bab berikutnya. Ya, Ya, yang kedua adalah mengenai nilai-nilai tadi ya, yang waktu masih kecil dilakukan, menyapa. Terus waktu menjadi remaja, kayaknya lebih harus disuruh-suruh, harus diingatkan. Sebetulnya ini adalah masa transisi. Ya. Nah, kalau masa transisi, ya kadang dia lakukan, kadang dia enggak gitu. Terhadap orang yang baru, mungkin tergantung personality anak ya. Orang yang baru di lingkungan yang asing, dia masih belum nyaman. Tetapi masa transisi ini akan lebih baik lagi kalau sekali lagi adalah memberi kesempatan anak-anak untuk melayani lebih, untuk mematangkan mereka, lebih fasih lagi untuk bisa menyapa orang melalui apa? Melalui ambil bagian. Ambil bagian di apa aja? Apakah kalau di rumah dia bagian sesuatu, sehingga dengan berperan itu dia akan semakin fasih untuk melihat orang dan menyapa orang. Jadi ini bukan masalah, oh apakah dia nilai ini tertransisikan atau enggak, tapi lebih bagaimana memfasilitasi supaya dia semakin fasih dengan nilai yang kita ajarin dan dia menjadikan itu menjadi milik nilai dia melalui peran, melalui penugasan. Bisa di rumah, bisa di lingkungan, bisa di gereja, bisa di apa aja, tetapi dia yang in charge. Jadi sehingga dengan in charge itu akan semakin fasih dan dia akan bisa menerapkan hal ini. Kami melihat ya seorang anak ya umur 11 ya, yang hidupnya cuma soal belajar dan PR. Dan anak ini misalnya adalah bukan akademis ya, jadi makin tertekan, hanya soal PR, soalnya padahal kebutuhan dia adalah soal pematangan itu keseluruhannya yang moral. Nah, waktu dia dilepaskan dari itu, bukan dituntut soal PR begitu ya, terus dia difasilitasi untuk lebih banyak bertemu dengan orang-orang dewasa. Pemalu sekali, pemalu. Tapi lebih banyak ngobrol, ikut mama papanya, bertamu ke sini, bertamu ke sana. Nah, itu kelihatan sekali perubahannya, pematangannya secara cepat. Karena dia, lama-lama dari yang nggak berani ngomong dengan orang dewasa, di gereja, waktu kita ketemu dengan keluarga ini, terus dibiarin ngobrol sama kami, orang dewasa. Oh, itu saya bilang sama orang tuanya, wah itu cepat sekali itu perubahannya, itu jadi semakin matang. Karena dia bukan soal kognitif aja, bukan soal pelajaran ya, tapi soal pematangan secara sosial, dia dalam waktu setahun itu jadi cepat sekali. Dan hal itu sederhana sekali. Ya, bisa nanti kalau di masa yang normal, waktu dia ikut core, anak kami soalnya ikut core ya, itu dia bagian konsumsi. Kalau di core di kami ada konsumsi kue-kue kecil lah. Nah, dia bagian yang tugas untuk mendistribusikan. Atau kalau di kompleks kami ada arisan keluarga-keluarga. Nah, kalau setiap arisan ada merayakan yang ulang tahun, pasti ada birthday cake, terus kami potong-potong. Nah, itu adalah anak-anak pra-remaja yang menolong kami untuk mendistribusikan kue itu. Sehingga dia pasti akan belajar untuk, om tante mau, ini enak loh om. Nah, jadi dengan tugas itu dia akan semakin pasti untuk semakin betul-betul sekarang menerapkan nilai yang kita ajarkan. Sekarang dia melihat bahwa dia akan approach ke orang dan membagikan. Kalau ada ekstra, boleh dibawa pulang om, bawa buat anaknya, buat ini. Itu dia akan lebih ekstra lagi. Jadi bukan hanya menyapa, tapi om bawa buat tante kan nggak ikut. Nah, ini lebihnya boleh. Itu akan semakin berkembang dan semakin menjadi extra mile. Jadi waktu dia nggak berani memberi salam karena introvertnya, jangan malah dimarahin, tapi kita fasilitasi. Kasih tugas apa, kasih. Kalau ke toko, dia yang nanya.
Kalau ke restoran dia yang nanya. Itu kita memfasilitasi dan itu menolong dia untuk pematangan dia. Nomor 1 apa tadi? Apa ya nomor 1 tadi, Helena? Boleh Sorry. diulangi, sorry. Tadi Bagaimana memastikan nilai moral yang sudah kita tanamkan tidak tergoyahkan ketika bertemu nilai moral yang berbeda di komunitas anak? Oh, dijamin akan tergoyahkan. Jadi nggak selalu yang kita tanam berakar, bertumbuh, berbuah gitu ya. Nggak semua yang kita tanamkan pasti akan smooth. Ya. Dia akan melewati waktu dia bertumbuh mulai semi, ada angin, miring-miring nih. Nanti kita pasang lagi dengan bambu, diikat-ikat lagi supaya dia lurus ya. Jadi apakah akan smooth? Oh enggak. Ada waktu-waktunya dia meragukan atau dia ikut nilai sana atau dia nggak setuju atau dia nggak melakukan, ada ya. Jadi nggak akan semuanya berlangsung smooth, tetapi masa transisi adalah masa untuk sekali lagi meneguhkan. Jadi waktu dia nggak mengambil atau dia nggak setuju, ya nggak apa-apa, berarti itu adalah seperti check and recheck buat kita. Hal apa lagi yang kita bisa lakukan? Apa bambu apa yang kita bisa tanamkan terus diiketin untuk memperkuat sehingga nanti waktu itu waktu dia menghadapi situasi lagi dia akan lebih teguh sehingga dia bisa stand alone ya, bisa punya prinsip dan dia memegang prinsip itu. Awal-awalnya ada hal-hal yang anak-anak kita tertekan, ada hal-hal yang dia menjadi kompromi, ada. Tetapi kita nggak mengkoreksi semuanya pada waktu yang sama. Kita memahami di area apa yang nilai tersebut yang masih dia merasa tertekan atau masih belum jadi nilai pribadi dia. Nah, kita memahami dan kita terus bekerja untuk meneguhkan nilai-nilai tersebut. Nah, peneguhan itu akan datang dengan banyaknya pujian dari kita. Oh, itu penting sekali. Jadi waktu anak kita melakukan hal yang sedikit, mungkin belum 100% ya, terus kita puji, oh bagus sekali dia cerita. Misalnya dia diajak di keluarga besar deh, ya dia terus putar film yang kita udah tetapkan di keluarga kita nggak mau. Terus dia, oh enggak, aku jadi nggak nonton, jadi aku nggak lihat, terus main aja yang lain. Nah itu perlu pujian, oh bagus sekali, ya bersyukur sekali kalau kamu lakukan yang begitu, itu tepat sekali. Nah hal-hal yang seperti itu banyak terjadi, semakin diteguhkan kalau kita memuji, mendorong, jauh lebih banyak daripada mengoreksi dia. Ya, silakan yang lain. Apakah ada karakter anak yang tidak bisa dibentuk atau hanya perlu ekstra perjuangan saja? Contohnya bagaimana anak yang punya karakter pendiam bisa lebih suka bergaul agar punya teman. Kemudian yang kedua ya Pak. Putri kami 9 tahun saat mau sesuatu suka ngotot dan ngambek saat tidak dipenuhi. Saat diberi perintah suka melawan atau banyak alasan. Apa dia belum matang atau dia minta petunjuk? Ya, terima kasih. Tidak taat, suka mengamuk, itu pembahasan di bab 9 Growing Kids God's Way dan bab 14-15 di Growing Kids God's Way. Jadi Anda silakan melihat di situ apa-apa yang perlu ditanamkan. Seperti juga waktu kami mulai sesi 1 waktu itu, terus saya mengatakan, wah udah mau masuk preteen, ternyata kami banyak yang belum siap, apalagi ya di Growing Kids God's Way yang kita harus perbaiki lagi di keluarga kita, apalagi ya, terus kita mengerjakan PR kita, menerapkan lagi, terus anak-anak jadi lebih terfasilitasi. Jadi itu perlu kita melihat apa yang kita belum lakukan secara cukup memadai untuk anak-anak kita sehingga mereka jadi nggak bisa taat atau lebih berontak. Jadi selalu lihatnya dua pihak ya, jangan dia banyak berontak berarti dia gimana nih, berarti harus diapain nih, apa yang dikoreksi. Tapi kitanya dulu juga dilihat, terus kita mesti nanam apa, itu yang nomor 2. Nomor 1 ya, mengenai karakter yang tidak bisa dibentuk. Sebenarnya itu lebih penerapannya gitu ya. Jadi setiap orang kita belajar sesuatu, ada yang lebih mudah untuk kita menerapkan, ada yang buat kita lebih susah gitu, tergantung seperti tadi temperamennya. Nah, anak-anak yang diam memang dia temennya nggak akan sebanyak anak yang gaul gitu ya. Karena kalau anak yang gaul mungkin temennya banyak, tetapi nggak dalam. Teman rame gitu ya. Anak-anak yang diam mungkin dia punya teman yang lebih sedikit tapi yang lebih dalam.
yang lebih dekat, yang lebih berkualitasnya akan menolong gitu. Yang satunya temen yang wah ramai sekali. Jadi setiap temperamen punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, kalau karakter itu adalah mengenai hal-hal nilai-nilai yang baik, yang nilai-nilai yang unggul, satu hal yang kita mau tanamkan dan anak-anak akan lakukan hal itu. Nah, itu pun ada karakter-karakter yang mudah buat kita untuk lakukan karena sesuai dengan temperamen kita. Misalkan ramah tadi, kalau anaknya gaul, ya mudah dia untuk ramah ke orang. Tapi untuk dia tepat waktu, misalkan untuk anak-anak yang rame itu dia lebih susah untuk menerapkan hal tersebut, tapi anak-anak yang anteng dia lebih mudah. Jadi ada hal-hal yang saya struggle untuk menerapkan hal itu. Tetapi untuk temperamen orang yang berbeda, ada karakter-karakter yang dia lebih mudah untuk menerapkannya. Jadi kita perlu membedakan dulu antara karakter dengan tipe kepribadian ya. Tipe kepribadian kan memang dia udah begitu. Anaknya introvert atau ekstrovert. Kita waktu kita mau mematangkan anak, kita bukan sedang mengubah kepribadiannya. Dia introvert, kita jangan paksa-paksa, "Dek, kamu tuh gaul, kok sedikit banget sih teman kamu, yang banyak dong temennya," gitu. Nggak perlu diubah jadi begitu. Tapi bahwa kita syaratkan dia minimal kalau ketemu om, tante itu apa yang dia harus ucapkan, itu kita syaratkan secara minimal. Kamu negur satu kalimat, ya, yang tipe kepribadian ramai akan dengan mudah, yang tipe kepribadian introvert tegur satu kalimat, "Selamat sore Om, halo Om," gitu ya, udah cukup, begitu itu standar minimalnya, ya. Dan apa namanya, Anda bisa melatih itu, karakternya bisa dilatih, tipe kepribadiannya bukan diubah, ya. Nah di buku saya karakter excellence itu dibahas cukup banyak ya, bagaimana hal itu karakternya bisa dibentuk tapi bukan diubah tipe kepribadiannya. Ya. Orang-orang yang introvert dia perlu recharge dengan diem, ya. Nah kami ada satu yang kalau udah ketemu event banyak, dia bisa pulang jam 6 itu bisa tidur sampai pagi karena secara emosi dia capek gitu, training mengikuti event yang banyak gitu. Ada yang kalau yang sanguin dia ketemu teman malah dia dapat fuel gitu ya, wah ada semangat gitu. Ya, satu lagi ya. Ini banyak yang bertanya yang seperti contoh yang tadi Bapak utarakan yang seperti anak kepingin handphone yang dimiliki teman atau ketika dia mendengar temannya berlibur kemana gitu, sebaiknya respon kita bagaimana? Iya. Ya, kalau anak-anak sharing mengenai sesuatu gitu ya, kita ikut antusias dan ikut senang dengan ketertarikan mereka ya. Contohnya kami juga ikut waktu itu kami juga bagikan ya. Kita ada lah ya teman-teman yang punya mobil wah yang nyaman gitu ya. Jadi satu waktu kami mau pergi gitu, mau ke rumah duka. Terus oh iya janjian supaya parkirnya gampang. Terus pas ketemuan di satu tempat, jadi kita naik mobil siapa? Oh, naik mobil kamu dong. Sekali-sekali saya naik mobil yang enak gitu ya. Mobilnya kayak pesawat, Red. Kami cerita ke anak-anak, wah enak sekali. Nah kalau kami cerita seperti itu kan anak-anak bilang, ayah jangan kepingin mobil yang gitu. Itu tuh bukan ukuran kita. Kan nggak begitu. Mereka juga ikut antusias. Jadi gimana? Wah enak Red, itu ada kursinya bisa mundur Red, bisa nih. Kayak di pesawat ya. Kami antusias karena kami merasakan wah nyaman, mobilnya enak sekali. Seperti itulah waktu anak-anak cerita ke kita juga, wah gimana Red? Bagus ya, ada fiturnya apa? Jadi fotonya gimana hasilnya? Kita ikut antusias aja. Belum tentu dia minta kadang. Anak kami pernah waktu dia dijemput sama siapa itu saya bilang, "Wih, aku sama si Om ini pakai mobil yang itu loh. Wow, itu mobil hebat tuh." Asik tuh, Red. Gimana rasanya gitu? Waduh, ayah belum pernah naik mobil kayak gitu tuh. Wah, kamu enak banget tuh begitu ya. Nah, waktu dia bilang dia pengen seperti itu hal lain. Kami ingat sekali ya, satu kali kami pergi ke Plaza Senayan, anak umur 8 nih ya, yang nomor 2 cowok mungkin umur 7 ya, umur 7 sama umur 6. Nah, di bagian depan itu, di lobi itu ada pameran mobil. Mobil-mobil yang udah bagus-bagus banget. Terus dia masuk ke satu mobil di setirannya, terus dia bilang gitu, wah ini mobil mahal. Terus dia bilang sama saya, aku pengen kita beli mobil ini. Nanti kalau aku besar, aku mau mobilnya yang ini. Wah, kan anak-anak
nggak tahu harga mobil, toh nggak salah dia pilih. Saya udah mau loncat jantung saya gitu kan. Gila nih mobil kayak gini, tapi kan saya nggak bisa. Dek, kamu harus tahu ini mobilnya harganya berapa, ini bukan level keluarga kita gitu ya. Enggak ya, secara wajar. Wah, Adit kamu pengen mobil ini ya? Wah, luar biasa, emang bagus, Dit, bagus, Dit. Wah, kamu tahu nggak harganya? Lihat brosurnya. Tuh gitu. Kamu lihat nggak mobil kita? Nih, mobilnya tuh Bisa dapat seberapanya, segini. bisa dapat mobil kita berapa gitu. Kalau beli ini 1, kalau mobil ini dapat 5. Tapi antusias gitu loh ya, bercanda gitu. Jangan jadi sensi gitu loh. Jangan, oh kamu menghina ayah. Oh, mobil kita ini, itu kan mobil yang lain. Jangan sensi gitu ya. Satu kali lagi ini hal-hal yang anak-anak kepengen melihat perbedaan dan mereka kepengen nggak salah ya. Satu kali kami bepergian naik pesawat, selalu ekonomi lah ya, pergi berenam kan. Nah terus biasanya kan kita lewat bagian yang bisnis gitu. Wah kursinya besar-besar ya, wah ini. Terus anak kami yang ketiga yang bercanda, ay enak loh ay, kalau di bisnis ay, duduk di kursi bisnis, oh iya enak bener enak sekali ya, kita ketawa-ketawa aja. Terus nanti kami tuh guys, coba kamu lihat berapa tiket bisnis terus kamu bandingkan dengan ekonomi. Wah nanti kalau aku besar aku mau naik ini. Boleh. Jadi cara kita merespon itu ya menolong mereka untuk mengerti nilainya, tapi jangan selalu kita menegur seolah-olah itu salah gitu ya. Iya. Oke. Udah ya tadi ya, selesai ya? Selesai ya? Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk bab ke-6. Kita lanjut, yaitu ini adalah kekuatan pemikiran kelompok ya. Jadi Romawi 4 di Anda itu ya. Romawi 4 kekuatan pemikiran kelompok dan perkembangannya ya. Nah, ini besarnya pengaruh kelompok nih. Ya, waktu anak-anak masih kecil, umur-umur balita ya, kelompok itu hampir nggak ada pengaruh. Yang penting ada mami, dia di sebelah mami, ada mami papi, sudah. Dia nggak butuh kelompok atau teman-teman yang berpengaruh. Dia ditinggalin teman juga nggak apa-apa. Tetapi waktu umur 4 sampai 8, kelompok punya pengaruh sementara ya, di waktu tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Jadi kalau tempat itu kayaknya rewel, nanti kalau udah pulang rumah juga udah oke gitu ya. Tetapi waktu di usia pra-remaja, kelompok itu punya pengaruh yang lebih besar bagi anak-anak pra-remaja dan remaja. Ya, maka ini sorry, hal yang perlu dikatakan mengenai tahap ketiga tuh ya, yang 8 sampai 19. Pada tahap pertumbuhan dan perkembangan ini anak mulai bergerak dari sekadar tahu menjadi sadar tentang opini kelompok. Dia kan denger banyak dari temen ya. Jadi penting tuh opini kelompok. Makanya dia bilang, Meh, temen aku ngomong begini. Nah itu jangan langsung enggak bener tuh gitu ya. Teman kamu bilang, enggak, kita dengerin dan antusias mendengar itu. Yang kedua, tekanan kelompok merupakan kekuatan sosialisasi yang terus-menerus menantang perilaku, pendirian, pemikiran, dan asosiasi identitas seseorang. Oleh sebab itu di usia pra-remaja dan mereka yang melayani di remaja itu tahu banget kalau mau ngajak anak-anak ikut kegiatan ini, siapa yang diajak dan siapa yang mengajak siapa ya. Jadi kalau satu ini ikut segerombolan itu pasti akan ikut teman-temannya ya. Karena tekanan kelompok ini punya kekuatan ya untuk men-challenge seseorang. Bisa dalam arti yang negatif, bisa dalam arti yang positif. Maka itu orang tua memilih sekolah, ya kan, yang nilai-nilainya kira-kira sama. Itu wajar dan baik begitu, karena itu akan terus menantang kan. Kalau nilai sekolahnya sama dengan nilai keluarga kita, tantangan itu semakin kecil begitu ya. Nomor 3, kelekatan kepada kelompok bisa positif dan atau negatif, dan karena itu dapat memperkuat ya nilai dalam dan hubungan keluarga Anda atau justru melawannya begitu. Namun kita perlu, dari tadi kami memberikan contoh, kalaupun ada hal-hal yang dia katakan, dia bawa dari luar rumah dan dia tanyakan kepada kita, ini kenapa gini, ini kenapa gitu, temanku gini, keluarganya gitu.
Nah, kita jangan merasa sebagai orang tua merasa offended gitu ya. Terus langsung kita cut, nggak boleh kamu mikir gitu. Nggak, itu beda. Keluarga kita begini ya. Waktu kita cara ngomongnya begitu pun dia nggak akan buka jadi berikut-berikutnya gitu ya. Nggak akan buka kepada kita, terutama kepada yang beda begitu ya. Ya, jadi perbedaan dan tekanan itu bisa kita sikapi dengan baik dan bisa merupakan hal yang memang dia kepengen gitu ya, genuine, memang dia sesuatu yang mereka tertarik. Contoh, ada satu keluarga yang suka banget mengenai apalah misalkan Korea kayak atau Jepang, anak-anak remaja ini ya, dan mereka aduh kepengen sekali memang pergi ke tempat itu. Dan kalau itu betul-betul keinginan yang baik dan sesuatu yang sepertinya ekstra bagi keluarga, tetapi tidak menutup kemungkinan, maka keluarga ini bisa merencanakan jauh-jauh hari dan bahkan kemudian membatalkan beberapa liburan-liburan yang lokal untuk mereka bisa menabung supaya nanti bisa ke tempat itu di tahun kesekian gitu ya. Itu boleh sekali, dan ada kegiatan-kegiatan waktu libur atau waktu Natal atau membuat hampers atau membuat sesuatu yang bisa menolong anak-anak untuk menabung uang sakunya gitu, uang jajannya waktu nanti pergi. Karena di komunitas kami mengenal satu komunitas yang punya nilai yang seperti itu, yang tadi kan kalau traveling gimana dong kita meresponnya. Kelompok ini justru mendorong untuk mereka wisata ke Israel bersama-sama dengan keluarga, dan mereka merencanakan jauh-jauh hari supaya mereka bisa pergi sebagai komunitas. Jadi nabung 5 tahun bagi setiap keluarga dan sabar menunggunya, dan itu terjadi. Jadi itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang baik, dan yang boleh mereka mau bayar harga, dan itu menjadi satu hal yang positif. Dan waktu mereka pergi, mereka tahu bahwa itu nggak tiba-tiba dan bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu hasil dari ketekunan selama 5 tahun, dan mereka bisa mewujudkan hal itu bersama dengan komunitas. Jadi itu perginya keluarga-keluarga ya, bukan orang tua aja. Orang tua dengan anak semuanya begitu ya. Bagian B adalah bagaimana jadi memperkuat nilai-nilai keluarga Anda sambil melindungi anak-anak Anda dari tekanan kelompok yang bersifat negatif ya. Yang pertama. Ya, yang pertama adalah kekuatan dari identitas keluarga. Kalau Bapak Ibu ingat di sesi 17 ya, mengenai apa identitas keluarga kita. Sesi 4 juga. Ya, yang betul-betul kalau identitas ini kuat, anak-anak akan merasa memiliki dan dimiliki, dan oleh sebab itu menjadi loyal terhadap keluarga gitu ya, karena dia punya nilai yang sama gitu ya. Jadi yang sangat menolong adalah memperkuat identitas keluarga kita. Ya, dan dikatakan bahwa itu adalah proses penetapan identitas itu. Proses sosialisasi di mana anak-anak kita juga jadi mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang dikenalnya. Keluarganya juga yang menarik perhatiannya, atau yang berhasil meraih empatinya. Nah, kalau kita nggak berhasil meraih empati dia dalam banyak komunikasi, kita nggak bisa tuh bikin identitas itu jadi kuat di dalam diri kita. Kita nggak bisa mentransisikan. Nah, dari asosiasi identitas tersebut, kita memperoleh rasa memiliki, dan kita mengembalikan kepada asosiasi ini loyalitas dalam berbagai bentuknya. Anak kita akan jadi semakin loyal kalau dia diempati, diterima, dia jadi merasa memiliki di dalam keluarga. Tapi kalau setiap dia menyampaikan perbedaan-perbedaan dia temukan di dalam pergaulan, terus dia di-cut, dikoreksi, dia jadi nggak akan loyal kepada kita, begitu, kepada nilai-nilai keluarga, kepada identitas keluarga. Itu dia bilang, itu mah ayahku, itu mah orang tuaku, aku nggak gitu sih. Orang anak remaja bisa ngomong begitu loh, ya. Nah, yang bagian B adalah bagaimana identitas pra remaja dan keluarga yang sehat, begitu ya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Growing Kids, ya, jadi masa remaja bukan masa waktu anak-anak kita mencari identitas, ya, tetapi usaha untuk memvalidasi identitas yang sudah mereka punya, tapi sekarang mereka lagi ngecek nih, apakah ini akan jadi nilai pribadi dia, gitu ya.
krisis identitas bagi anak-anak ini terjadi waktu anak-anak masih kecil, bukan waktu usia mereka remaja. Ya, jadi krisis identitas bagi anak terjadi pada usia 2 tahun, bukan 15 tahun. Kita udah nanam tuh, udah kuat tuh pohonnya tadi, ya, ditopang sini topang dengan proses kegagalan dan sebagainya yang tadi kita bicarakan ya. Nah, yang kedua adalah ini kita Anda tambahkan saja di situ ada pertarungan pengaruh nih seperti pipa U ya, pipa U di lab ya, kalau kita di lab di SMA gitu atau di kuliah ya. Nah, ini bisa berisi cairan di level itu misalnya begitu ya. Nah, kalau dia ditekan dari sisi yang kanan, nah apakah jadi begitu ya? Nah, tekanan itu bagi anak-anak itu dari eksternal itu bisa dari tekanan kelompok atau pengaruh biologis ya. Nah, apakah anak-anak kita merasakan itu sebagai tekanan atau enggak? Perbedaan kata-kata dari teman dan sebagainya dan pengaruh biologis juga dia menjadi tekanan yang kuat atau enggak bagi anak kita itu tergantung kirinya. Ya, dari tadi kita bicara adalah identitas dan nilai keluarga. Dan kedua adalah nanti kekuatan komunitas, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang menimbulkan ketegangan dalam hidup, dalam pribadi anak kita, begitu ya? Kenapa dia jadi resah? Kenapa dia jadi jadi jati dirinya tuh jadi dicari-cari lama nggak ketemu karena dia bingung-bingung terus. Sebetulnya itu bukan tekanan kelompok, bukan pengaruh biologis, tapi seberapa kuat atau lemahnya nilai-nilai keluarga dan hubungan di dalam keluarga. Kalau nilai-nilai dan hubungan di dalam keluarga itu kuat, maka tekanan kelompok atau pengaruh biologis itu semakin lemah. Dampaknya pada keresahan dia, ketegangan dia. Nah, supaya nilai-nilai dan hubungan keluarga kuat, usaha kita adalah masuk ke hati anak di usia pra-remaja. Nah, ini penting sekali. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke hati anak di usia pra-remaja? Nah, kita menjaga komunikasi-komunikasi kita. Nanti kita bicara di sesi yang berikut, bagaimana cara berkomunikasi. Walaupun dari tadi kami sudah memberikan contoh-contoh ya, terutama dalam merespon kepada laporan-laporan dunia mereka dan sebagainya. Nah, tekanan kelompok dan nilai. Saya akan kasih satu contoh yang praktis ya. Anak-anak di usia pra-remaja, kalau di kondisi normal suka mau ke mall, gitu ya. Mami, boleh nggak aku ke mall sama temanku si ini, mau itu. Dan kita sebenarnya khawatir gitu ya. Anak yang masih umur 10 gitu ya mau ke mall sendiri, aduh gimana ya? Untuk kondisi di Jakarta kayaknya belum aman, kecuali ada mall keluarga yang udah biasa, udah kita tahu aman gitu. Tapi apakah anak-anak umur 8 sampai 12 ini udah boleh sih ke mall sendiri sama teman-temannya aja gitu. Nah, kalau kita sudah menanamkan nilai bahwa untuk menghormati orang tua waktu di umur-umur kids ya, dan bahwa pada setiap saat ada seseorang yang bertanggung jawab atas mereka dan mereka tahu hal itu dan mengambil nilai itu, dan mereka tahu kalau pergi paling nggak ada satu koko ya, atau ada maminya siapa yang ikut, yang kita nggak ikut berjalan-jalan terus bareng mereka, tapi pasti ada seseorang yang mengantar terus nunggu kalian jalan, nanti balik lagi ketemu di sini jam berapa atau apa. Nah, jadi pertanyaan anak-anak akan menunjukkan apakah nilai ini sudah tertransisikan dan apakah mereka punya tekanan kelompok. Misalnya temennya ngajakin, ayo ke mall gitu ya, boleh nggak ke mall? Nah, dia akan minta izin ke kita, boleh nggak aku ikut ke mall sama si ini? Ada koko ini. Nah, itu akan menunjukkan mereka mengambil nilai kita bahwa kalau pergi ada kakak yang lebih besar yang bertanggung jawab atas mereka ya, untuk anak-anak umur 8 sampai 10 tahun misalkan. Nah, satu contoh adalah satu saat kami
kami ikut ibadah, terus anak kami ikut di remaja, dan sesudah itu mereka mau pergi ke mall, dekat gereja sih. Nah, dia minta izin, nah tepuk pundak ayahnya waktu kami ikut kebaktian yang berikutnya, dia tanya, "Ay, boleh nggak aku ke mall sama koko ini?" Pembimbingnya di Pembimbingnya. Soalnya kita mau celebrate, panitianya udah selesai gitu ya. Terus dia tambahkan, nanti aku akan balik sebelum KU3 ini selesai. Jadi itu menunjukkan nilai-nilai, dia tahu bahwa kalau pergi ada orang yang lebih besar, gitu ya. Dan dia memperhatikan kepentingan orang lain supaya kita nggak tunggu-tunggu dia lama atau kita harus jemput di mall. Dia bilang nanti kami akan kembali sebelum ibadah yang ketiga ini selesai. Nah itu menunjukkan bahwa nilai kita itu dia ambil, sehingga kalau ada tekanan kelompok dia nggak akan tertekan, dia akan bisa bilang kita mau pergi sama siapa, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia memegang identitas dan nilai keluarga. Ya, jadi penting sekali masuk ke hati. Kalau kita bisa masuk ke hati, tekanan-tekanan di luar di hidup dia itu nggak akan cukup menekan dan membuat dia goyang banget. Nah, kita masih bisa menolong dia untuk ada di identitas keluarga dan nilai-nilai keluarga. Nah, kami sendiri bersyukur sekali karena kami belajar mengenai ini ya, the 10 unchangeables, 10 hal yang tidak bisa diubahkan. Dan di antara 10 hal ini cukup banyak yang sering menggoyahkan remaja. Ya, yaitu ini nggak bisa diubah nih, orang tuanya, ya udah itu. Gendernya nggak boleh diubah dan nggak bisa diubah. Urutan kelahiran, birth order di keluarga, ada yang nggak puas kenapa aku jadi ini, kenapa aku jadi dede, makanya aku dikalahin terus sama koko misalnya begitu ya. Ada yang nggak puas soal siblings ya, nggak cocok. Ada yang banyak sekali remaja yang waktu makin cari jati diri banyak nggak puas dengan physical features ya. Tadi saya udah katakan hidungnya, tinggi badannya, pendeknya, gemuknya, kurusnya, dan sebagainya. Ada yang mengenai mental capacity dan temperamen ya. Mental capacity adalah dia pinter nggak, akademis nggak, gimana ya. Nah, anak-anak kalau kita ajarin nilai-nilai ini memang udah dikasih. Tadi Mazmur 139 ya, ayat 13-16. Tuhan tuh udah bentuk kamu tuh begini. Tipe kepribadian kamu ini begini, sanguin, kamu rame-rame gini. Yang satu lagi introvert, udah jelas begitu dari Tuhan. Yang satu cicinya ini memang pinter, kamu nggak sepinter dia, itu nggak apa-apa. Atau temennya lebih pinter, itu nggak apa-apa. Kita bersyukur. Juga ras ya, suku, juga time in history ya. Kapan kita hidup itu udah dari Tuhan, nggak bisa diubah. Umur, kematian, ini 10. Waktu kita mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab, dia nggak goyang tuh. Ya, waktu ada diledek ini, diledek itu, ya kenapa sih kurus banget, kenapa sih pendek begitu ya, nggak akan goyang ya, karena dia udah tahu Tuhan membuat kita begini, ya kita bersyukur kepada Tuhan, ada maksud Tuhan. Aku tingginya segini, hidungku seperti itu, mataku sipit dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi yang kedua adalah pengaruh dari perilaku adalah dari komunitas, kekuatan komunitas ya. Jadi kekuatan komunitas ini betul-betul akan meneguhkan ya, akan meneguhkan nilai-nilai kita bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Sekelompok keluarga punya nilai, minat, nilai, komitmen dan tujuan yang sama yang akan membangun kepentingan individu dan kelompok. Ya, ini adalah komunitas keluarga-keluarga di mana anak-anak dari kecil sampai besar bertumbuh bersama dengan nilai-nilai yang kurang lebih sama begitu ya, dan itu menolong sekali. Tadi kan yang kita katakan it takes a village to raise up a kid gitu ya, to raise up children. Nah, komunitas yang nilainya sama itu menolong kita para orang tua. Ya, apalagi anak-anak udah remaja melihat keluarga lain, oh iya dia juga menerapkannya begitu, oh ya koko ini juga, oh iya itu jadi menolong sekali ya. Dan dikatakan di buku itu adalah komunitas berfungsi untuk memberikan rasa kesatuan yang membentuk dasar prinsip dan alasan yang sehat. Nah, ini adalah komunitas kami juga yang
bergerak bersama waktu banjir Jakarta 2010, orang tua dan anak-anak bikin paket bersama, mendistribusikannya ke Citra Garden atau apa, saya lupa ya. Tapi itu menolong dalam komunitas itu, rasa persatuan ini menghubungkan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama melalui rasa tanggung jawab dan tujuan yang melampaui diri sendiri dan keluarga. Dan dengan adanya komunitas yang nilainya sama, nggak gampang goyang begitu. Jadi pertanyaannya di buku itu adalah siapa yang duduk di gerbang kota Anda? Siapa yang membesarkan kita? Orang-orang seperti apa anak-anak kita begitu ya? Yang satu nilai dan sebagainya. Dan komunitas itu akan sangat menolong ya, dan selalu kami menyarankan bagi Anda yang belum ada di dalam satu komunitas, justru ikut kelas seperti ini dan Anda dikelompokkan dalam 5 keluarga itu bisa nanti dilanjutkan untuk bertumbuh bersama, dan konstruksinya itu pergi sama-sama, anak-anak bisa melihat orang tua lain dan sebagainya. Ya, pengaruh komunitas ini besar sekali bagi anak-anak pra-remaja dan remaja. Jadi satu contoh ya, kalau tadi anak-anak nonton film, anak saya suka sekali nonton ini dan lain sebagainya. Dan banyak tontonan yang kita nggak keep up, kita nggak tahu ada apa sih yang baru, apa yang trending. Tetapi kalau dengan komunitas, ada kakak yang kira-kira umur 4-5 tahun di atasnya dan menjadi teladan, maka itu akan sangat menolong. Kalau kita nggak tahu dia suka sesuatu, kita bisa tanya, coba tanya sama koko ini, gitu ya. Coba tanya sama kak ini, coba tanya sama abang ini. Nah, waktu dia tanya mengenai ini, terus kalau kakak itu bilang, itu nggak bagus, jangan, ini soalnya begini-begini, jauh lebih efektif karena dengan komunitas dan diteguhkan oleh orang-orang yang dia look up, gitu ya, orang-orang yang dia menjadikan panutan, itu akan meneguhkan dari ucapan kita yang bilang nggak boleh gitu ya, ini nggak bagus video. Jadi sesudah dia tanya sama kakak ini, dia pulang dia bilang sama kita, enggak, itu film itu nggak bagus, soalnya kata kakak ini nggak bagus gitu ya. Udah, kita nggak usah ngomong sampai berbusa-busa, dia udah langsung selesaikan gitu ya. Jadi ataukah itu model, ataukah itu apa namanya, model baju ya, tadi. kalau zaman sekarang ini namanya influencer gitu ya. Influencer, tapi influencer yang positif di dalam satu komunitas. Sehingga untuk anak-anak pra-remaja penting sekali berada di komunitas, mereka punya kakak ya, kakak-kakak di komunitas yang mereka bisa tanya, yang lebih mengerti apa yang lagi trending yang kita juga nggak paham, dan seringkali kita yang jadi lebih curigaan atau khawatir gitu ya. Tetapi dengan ada teladan-teladan dari kakak-kakak yang beberapa tahun usianya di atas mereka bisa tanya dan bisa mendapat masukan dan dapat peneguhan. Ya, jadi gereja juga bisa menolong membentukkan komunitas ini. Jadi komunitas itu bukan cuma yang hobi sama seumur semuanya, remaja aja semua, tapi komunitas antara beberapa keluarga yang belajar bersama sehingga punya nilai-nilai yang kurang lebih sama, itu menolong anak-anak untuk beraktivitas keluarga dengan keluarga, begitu ya. Contoh kedua mengenai komunitas ya, di komunitas kami anak-anak kadang-kadang suka sesuatu dan kepengen, dan memang hal yang baik mereka kepengen ya, anak-anak yang suka binatang, sebentar suka hamster. Nah, itu kandang hamster kan lumayan, kalau kita beli sebentar bosen ya, yang ada lari-lari itu apa namanya, hamsternya lari-lari. Nanti sebentar waktu anak-anak kami masih kecil, musim kayak Tamiya ya. Nah, itu ada tracknya. Muter gitu. Tracknya lumayan tuh sambung menyambung kalau semua dibeli ya. Tetapi di komunitas ini, atau waktu itu musim juga kayak apa sih? Ada kayak pistol yang pakai karet, apalah mainan selalu ada musimnya. Tetapi melalui komunitas kami sering oper-operan gitu ya. Yang adik kecil ini lagi musim hamster. Jadi kita share di grup, siapa yang punya kandang hamster yang nggak dipakai ya. Sini lagi musim lagi pelihara dogi, atau sini lagi main Tamiya, atau mainan-mainan yang dimainkan semusim dan kami sharingkan, dipinjamkan. Dari sini pinjamkan ke sana. Juga misalnya alat musik, kami suruh pinjam. Biola. Mau coba biola keluarga ini, pinjam dulu. Jangan beli dulu. Coba dulu. Ya. Gitar, kami pinjamkan juga. Ya, seperti itu menolong sekali ya. Baik, kami persilakan untuk bertanya untuk bab 6 ini, tekanan perilaku kelompok. Silakan. Ya, bagaimana cara supaya anak bisa terbuka ketika ia mulai tertarik dengan lawan jenisnya,
Terus bagaimana mengukur kalau kita dan anak sudah bersahabat dan tidak ada rahasia lagi. Ada yang hampir mirip juga, bagaimana menyikapi anak remaja yang sudah mulai tertarik kepada lawan jenis. Apa rambu-rambu dasar yang harus diberikan dan peran kita untuk memahami perasaan anak. Baik, soal rambu-rambu dan sebagainya itu nanti kita bisa bahas sesi 6. Tapi bagaimana komunikasi kita untuk soal ini? Saya mau tanya di sini ada nggak Bayu sama Pak Bayu sama Bu Renike Solo? Hadir nggak ya? Bayu dan Ike dari Solo hadir nggak? Kalau hadir saya mau minta nih, kasih tahu apa yang. Ya Pak. Nah, coba tolong kasih tahu tuh, mana tuh? Apa yang dilakukan kepada si Jojo ya? Ya, Jojo Pak. Umur 10, silakan. Bisa di ini lagi Pak. Apa tadi pertanyaannya adalah kalau anak-anak mulai tertarik dengan lawan jenis, terus gimana kita ngomongnya itu? Oh ya, oke. Ini Jojo ini kan mulai ngobrol lawan jenis itu sekitar umur 9, sekarang 10 tahun. Tapi ini karena cowok ya kali, jadi dia lebih suka cerita sama mamanya. Jadi kalau dengan papanya dia malu. Dan yang banyak dilakukan oleh mamanya adalah dia memperkenalkan apa itu arti hubungan relasi wanita dan pria, dan mamanya juga menjelaskan bagaimana papanya memperlakukan mamanya sebagai wanita, dan kemudian digali lagi apa yang membuat kamu tertarik dan sebagainya. Tapi ini ceritanya akan lebih seru kalau mamanya deh yang cerita. Ya, sebentar. Bapak tempatnya sempit, jadi gap yang sebelahan. Ya, sebenarnya kalau Jojo sendiri sih, dia belum sampai merasakan tertarik dengan lawan jenis, belum. Tapi saya pernah beberapa waktu lalu saya tanya ke dia, Jojo, kamu kalau misalnya besok naksir sama cewek gitu, kira-kira kamu mau cerita ke papa mama nggak? Oh pasti aku cerita, tapi tolong jangan disebarluaskan ya. Nah di situ saya lihat bahwa satu sisi anak ini kan memang introvert ya, jadi dia tidak terlalu senang jadi objek gitu ya. Tetapi kemudian di situ saya belajar untuk tidak terlalu memang membangun pola hubungan yang dewasa dan tidak terlalu banyak mengoreksi. Jadi memang ngobrol dan terus terang tidak mudah ya. Saya malah merasa suami saya lebih gampang ngobrol sama Jojo. Kalau saya mungkin karena sehari-hari saya bersama-sama dengan dia, selalu terbawa itu, lupa bahwa dia itu sudah besar, dan saya kadang-kadang masih suka mau menginterupsi, mau jangan gini no, tapi membiasakan untuk ngobrol itu harus berjuang gitu loh Pak. Kalau sama saya ngobrol game sama gadget. Bagus. Oke, terima kasih ya. Ya ngobrol Pak. Yang ingin saya angkat dari keluarga ini adalah bahwa waktu belum terjadi itu udah dibicarakan. Nah, jadi Anda perlu sekali membuka seperti tadi ya, Bu Ike mengatakan, kalau nanti kamu naksir cewek, mau cerita nggak sama mama? Oh itu bagus sekali. Jangan nanti waktu udah umur 15, kamu lagi naksir ya, begitu-gitu ya. Anak nggak senang. Jadi jauh sebelum waktunya kita bicarakan hal-hal seperti itu secara terbuka, sehingga pada waktu itu terjadi, keterbukaan itu bisa secara wajar. Ya, jadi kita bisa ngobrol bahwa nanti kamu, dan kita bisa melihat bahwa anak-anak mulai merasakan ketertarikan. Biasanya mulai mematut-matut, atau dia suka tanya, kok ada cowok yang ngeliatin terus ya. Oh dia mau kenalan, kita bilang. Terus juga kita waktu itu kalau ada film-film yang remaja yang bagus, kita nonton sama-sama seperti Laskar Pelangi yang kami sharingkan ya.
terus waktu anaknya naksir, anak yang jual kapur gitu ya, terus ada bunga-bunga yang jatuh, atau dia lihat kuku yang paling indah. Nah, kami bersama sekali lagi dengan komunitas, kami membahas mengenai boys and girls relationship. Dan di situ bersama dengan orang tua, dan kami membuat pendahuluan ya. Pra pertemuan itu kami membuat satu form yang mencatat om ini dan tante ini ya, kenalan di lahir gini asalnya ya, satu kolom om ini dari kota mana, tante dari kota mana, satu pasangan keluarga, terus ketemu di mana, pacaran serius menjelang pernikahan tahun berapa dan menikah tahun berapa ya. Jadi dengan tabulasi itu kami membuat kira-kira ada 20 ya belasan orang tua yang berada di komunitas kami. Terus kami membagikan untuk mereka, satu orang kontak beberapa orang tua untuk mencatat. Oh, om ini asalnya dari Medan, tante ini dari Solo. Mereka ketemu pertama kali waktu di sini. Terus mereka mulai serius tanggal sekian, menikah tahun sekian. Nah, dari itu kira-kira memberikan gambaran kepada anak-anak, oh orang yang siap itu umur berapa. Dan antara perkenalan itu sampai ke pernikahan berapa lama. Terus juga memberikan perspektif dari, oh bisa dari orang dari luar kota yang jauh, yang nggak kebayang ketemu gitu ya, ternyata ketemu. Nah itu menjadi pengantara. Terus kemudian kami juga membahas masing-masing orang tua, terus kemudian sharing. Ya, orang tua ini sharing kapan mereka merasa naksir cewek atau naksir cowok dan apa yang dilakukan. Jadi ada satu om yang cerita, oh kalau om itu waktu SD, karena dia lihat dia pulang naik becak, terus anak perempuan ini naik dijemput mobil, lalu dia anak perempuan ini di jok belakang, dia nengok ke belakang dada-dada, dada-dada. Nah waktu saya lihat anak ini dada-dada, nah si om bilang saya lihat anak itu cantik sekali, karena kan kalau anak perempuan kan rambutnya dikepang, ada pitanya, ada ininya, dan dia melihat bahwa oh anak perempuan itu cantik sekali. Itu yang dirasakan om ini umur SD ya. Terus Pak Rizal juga sharing. Kami kalau pulang sekolah naik angkot, tapi kita tunggu sampai anak itu lewat gitu ya. Terus nanti baru kita akan naik angkot untuk pulang ke rumah. Jadi waktu masing-masing orang tua itu membagikan, itu adalah waktu kita berbagi. Itu membuat mereka nantinya akan lebih terbuka dan mau berbagi, karena mereka tahu bahwa kita juga mengalami hal itu ya. Jadi kami punya sesi bersama dengan anak-anak pra-remaja yang membahas boys and girls relationship, mengenai pengalaman, mengenai bagaimana menyikapinya, terus kemudian nanti kami menolong mereka apa-apa yang the do's and the don'ts ya, yang akan menolong secara praktis bagaimana mereka berhubungan dengan lawan jenis. Oke, silakan. Bagaimana cara mengidentifikasi identitas keluarga dan bagaimana cara membentuknya. Kemudian yang kedua, ketika dalam penguatan nilai-nilai harus melarang sesuatu, mana yang diutamakan, nilai atau hubungan? Karena pasti pengaruh ke hubungan juga. Ya. Mengenai identitas keluarga, ini sebenarnya dibahas di Growing Kids ya, di sesi 17 mengenai dan sesi 4. Dan sesi 4 bagaimana memilih identitas keluarga. Tetapi setiap keluarga kami percaya punya hal-hal baik yang mungkin kita nggak sadar bahwa oh itu identitas keluarga kita ya. Apakah itu satu karakter tertentu ataukah itu kebiasaan yang baik sekali untuk berdoa atau mendoakan, atau untuk hospitality, atau sesuatu yang udah jadi kita banget gitu ya, tapi kita nggak sadar bahwa oh itu identitas keluarga kita ya. Jadi kami mendorong Bapak Ibu bisa melihat di sesi 4 dan sesi 17 di Growing Kids, tapi di masing-masing keluarga kita bisa lihat apa sih yang udah kita lakukan selama ini yang baik dan udah jadi anak-anak ambil bagian juga dalam hal itu ya. Nah, kalau nilai identitas keluarga itu lebih kita sadari, maka anak-anak akan lebih lekat dengan keluarga. Nah, contoh yang sederhana, kalau di keluarga Anda biasa ada event-event keluarga, apakah itu ulang tahun, setiap ulang tahun ngumpul, ataukah ada kegiatan-kegiatan yang diberi flag, yang diberi kategori ini family event. Nah, mereka akan loyal kepada family event. Kalau kita sebut ini family event, nah, mereka akan tahu bahwa family event mereka akan
memilih family event ini dibandingkan dengan banyak acara yang lainnya. Ya, tapi bisa sederhananya ada keluarga yang bercirikan tepat waktu kemana-mana. Itu adalah bisa jadi identitas. Ada keluarga yang memilih untuk pokoknya itu hari Minggu adalah hari ke gereja. Itu bisa jadi identitas juga, ya. Dan banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa jadi identitas yang kemudian nanti jadi kebiasaan dia juga. Dan Anda membawa identitas juga ke keluarga masing-masing, ke keluarga Anda dari keluarga masing-masing. Oh, ini yang baik di keluarga saya, kita jadikan identitas keluarga kita jadi kebiasaan keluarga, itu juga identitas. Ya, mengenai melarang dan pengaruh terhadap nilai atau hubungan tentunya ada. Di keluarga kami pun ada nilai-nilai yang nggak semua dari nilai kita akan tertransisikan ke anak-anak. Ya. Jadi mereka ada hal-hal yang sudah mereka ambil, ada hal-hal yang mereka masih sedang menggumulkan atau mereka belum menjadi nilai pribadi mereka, tetapi nilai yang belum tertransisikan itu tidak mempengaruhi hubungan kalau kita tidak menuntut gitu ya. Jadi hubungan itu tetap kita prioritaskan. Kalau nilai itu belum tertransisikan adalah menjadi bagi kita sebagai orang tua bagaimana kita bisa menolong mereka untuk bisa melihat nilai yang baik ini. Tetapi kalau hal itu masih belum dan itu bukan yang utama, ya sudah ada ruang untuk berbeda gitu ya. Jadi kami lebih mengutamakan hubungan untuk lebih mengasihi mereka lebih lagi, meskipun ada beberapa nilai yang belum tertransisikan dengan baik, gitu. Iya, begitu ya. Kalau kita selalu kondisikan anak-anak di lingkungan yang nilai moralnya sama, apakah itu akan membuat anak-anak tidak siap dan kaget ketika bertemu dengan orang-orang yang beda nilai moralnya? Kemudian dalam masa COVID begini, bagaimana cara anak-anak tetap punya komunitas yang sehat? Dan ada satu pertanyaan, putra-putri Pak Rizal kan homeschooling, untuk teman kelompok didapat dari mana saja selain gereja? Baik, yang nomor 3 dulu ya. Jadi foto-foto tadi komunitas adalah komunitas kami. Ya, bisa 100 orang tuh tadi, 20 keluarga. Dan itu bertumbuh bersama bertahun-tahun. Itu adalah kelompok homeschool kami. Tapi kami juga mendampingi atau menolong beberapa kelompok homeschool di Jakarta yang punya komunitas dan bertumbuh dengan baik ya, di Jakarta Utara, di Jakarta Barat gitu ya. Jadi belajarnya di rumah, tapi pergaulannya itu cukup elastis, cukup banyak dan waktu bersama-sama gitu ya. Jadi itu nomor 3. Nomor 1. Ya, jadi kami punya komunitas homeschool, komunitas gereja lokal, kemudian juga di tetangga di kompleks kami sangat kuat. Jadi di masa pandemi ini kami sempat membuat masker dan face shield sama-sama yang dibagikan ke rumah-rumah, dibuat bersama-sama, dan kami punya arisan setiap 2 bulan sekali ngumpul bareng, dan itu menjadi memori buat anak-anak karena boleh main sepeda sampai malam, ya, sampai jam 10 malam gitu. Hari Sabtu malam bulan terakhir. Jadi bersama dengan kompleks ini kami hampir mengenal semua anggota keluarga di dalam kompleks kami. Dan setiap pagi kami juga ketemu, kami kenal anak-anak kami kenal dengan anak-anak mereka. Mereka main ke rumah tetangga-tetangga. Jadi kami punya komunitas lingkungan tempat tinggal, gereja lokal, homeschool, dan juga mereka punya komunitas sesuai dengan minat dan hobi mereka masing-masing. Musik, ada di olahraga, dan kegiatan yang lain yang mereka tertarik dengan profesi mereka. Ya, yang nomor 1 adalah bagaimana nanti anak nggak mengenal dunia. Ini banyak sekali ditanyakan oleh orang tua, begitu ya. Dan menurut kami adalah anak-anak akan sangat mudah mengenal dunia. Keluar rumah aja udah kenal dunia. Keluar nyebrang jalan aja udah bertemu dengan orang-orang yang tidak senilai. Itu sangat mudah. Jadi jangan khawatir anak-anak itu nggak akan ketemu dengan orang yang tidak senilai. Pasti banyak. Di sekolah pun bisa bergaul dengan anak-anak yang tidak senilai. Bisa. Begitu ya. Namun kita perlu terlebih dulu memperkuat akar-akar itu. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan khawatir mereka tidak akan menemukan
kesulitan, kejahatan, orang yang buruk itu ada di mana-mana. Prioritas kita adalah menguatkan akar-akar nilai-nilai itu sampai dan sehingga pada waktu umur berapapun dia keluar bertemu dengan orang-orang yang tidak senilai, dia akan tenang. Nah, misalnya begini ya, saya mau tanya, di sini ada ini enggak pasangan Pak Riki dan Ibu Ika, Kelapa Gading, Pak Riki Lin dan Ibu Veronica, ada enggak di sini? Enggak ada. Nah, ya, saya bertemu beberapa kali dengan anak remaja yang goyang nilai pribadinya. Waktu dia diomongin soal tinggi badannya. Tinggi badan nih, artinya lu kurang tinggi. Dengan kata lain, lu pendek amat sih, gitu ya. Jadi saya mendengar remaja lagi ngobrol begini, begitu ya. Lewat saya lagi melayani di gereja mana, terus 3 remaja lewat begitu ya. Terus yang dua ngeledek yang satu karena dia paling pendek. Ya lu pendek banget lu, katanya begitu. Terus dia marah yang diledek. Lu ya awas, katanya gitu. Nanti gua lebih tinggi daripada lu, katanya gitu. Pas lagi lewat saya tuh, nah saya kenal anak ini dari kecil. Sampai waktu itu masih remaja. Terus saya panggil namanya. Sini, saya bilang gitu. Kamu yang 2 ke sana. Sini, saya bilang gitu ya. Terus di hadapan saya. Om mau bilang sama kamu ya, bahwa kamu harus ngerti, kamu diciptakan oleh Tuhan sempurna. Segini ini tinggi kamu, yang teman kamu bilang pendek, itu adalah sempurna dari Tuhan. Jadi, kalau kamu diledek sama temanmu bahwa kamu pendek, kamu bersyukur aja ya. Jadi Om negur kamu. Kamu harus bersyukur pada Tuhan. Nah, dia pulang ke rumah, dia bilang sama orang tuanya WA saya, terima kasih Pak Rizal, si ini ditegur, katanya gitu. Iya ya, dia bilang begitu. Nah, saya menegur remaja yang begitu tuh enggak cuma sekali. Untuk menyadarkan mereka, you are perfect in the Lord. Seperti tadi Mazmur 139 tadi. Karena makanya kami bagikan 10 unchangeable tadi. Karena remaja itu sering goyang waktu diledek hidungnya, diledek rambutnya. Anak remaja yang keriting pengen dicatok lurus rambutnya. Anak yang lurus rambutnya pengen keriting karena lebih berbahagia katanya. Seperti si bintang film itu. Begitu ya. Ya boleh aja lurus jadi keriting jadi lurus, boleh. Tapi bukan karena tidak bersyukur. Jadi mama-mama juga yang begitu, boleh-boleh aja. Besok dikeriting, besoknya lagi bulan depan dilurusin, boleh. Tapi jangan karena nggak merasa bersyukur. Aduh gimana sih rambut saya? Aduh gimana sih? Kok ini hitam banget sih muka saya? Tubuh saya hitam banget, kayaknya kurang cakep. Atau muka saya, mata saya sipit banget. Bukan karena tidak bersyukur. Dan itu adalah menolak ciptaan Tuhan di dalam diri kita. Ya, itu nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 udah kejawab belum? Bagaimana dalam masa pandemi seperti ini anak-anak bisa tetap punya komunitas? Ya, bagus. Di beberapa gereja saya melihat ya komisi remajanya secara rutin Zoom. Nah, itu bagus juga, begitu ya. Ngobrol melalui Zoom. Atau di sekolah tertentu beberapa kelas itu ngobrol melalui Zoom sehingga bisa mengobati lah ya rasa kangen dengan teman, bisa main dengan teman, paling enggak ngobrol lewat Zoom. Itu bagus ya, atau ide lain? Iya, lihatlah kalau bisa kalau di kompleks kami masih bisa keluar rumah ya, karena bisa jalan kaki dengan distancing, jaga jarak, tapi masih bisa keluar rumah lihat langit. Jadi kalau teman-teman mau ketemu, kami bilang ayo, tapi kita ketemu sambil jalan kaki pagi atau sore hari, bisa jaga jarak, sambil jalan sambil ngobrol ya. Jadi ngobrolnya sambil jalan kaki keliling, mau 4 kilo 1 jam. Iya. Ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada yang sepeda. Ini kayak sekarang nih rame nih di luar kami nih. Keluarga-keluarga. Tapi outdoors. Iya, outdoor semuanya. Jadi Anda mesti mencari lah ya cara bagaimana. Kalau anak-anak masih lebih kecil, misalnya umur 11, bisa lah dengan orang tuanya, tolong kita fasilitasi anak kita nge-Zoom yuk.
sejam gitu, boleh menolong begitu, itu juga baik ya. Ya. Ini ada pertanyaan, anak saya cewek umur 16 tahun. Dia tidak punya teman dekat dan tidak masuk dalam satu kelompok tertentu. Melankolis, flekmatis, nyaman dengan kesendiriannya dan di rumah saja. Apa yang terjadi ya? Pertanyaan kedua yang hampir mirip, apa wajar anak cewek 12 tahun sukanya di kamar dan ditutup pintunya, jendela dan gorden juga ditutup. Diberitahu untuk dibuka, tidak dijalani. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, anak kami yang keempat juga begitu. Sukanya Pak Gorden ditutup. Iya, baru saya bilang, kamu nggak buka? Enggak, aku kalau tinggalnya di lantai bawah, waktu dia kuliah juga, enggak, itu selalu ditutup. Oh, kenapa? Karena aku nggak suka orang lain melihat, begitu ya. Yeah. Kunci dari anak-anak yang pendiam, mereka punya satu corner sendiri. Jadi, kalau anak-anak yang memang pendiam adalah bagaimana membuat satu kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain, jadi industrious, tapi dia tetap menjadi dia diri sendiri, gitu ya. Jadi anak kami yang kecil suka sekali gambar dan ilustrasi. Jadi kalau dia mengambil bagian adalah misalnya di komisi remaja atau di kelompok di lingkungan kita atau di keluarga besar, dia bisa bagian sesi membuat kartu yang sangat spesifik ya. Di keluarga besar kami juga punya satu anggota keluarga yang kalau buat kartu itu beda dengan yang lain. Karena dia mengenal karakter orang itu dan bisa membuat ilustrasinya yang nggak bisa dibeli di tempat lainnya. Atau untuk anak yang umur 16, melankoli, flekmatik, kita perlu menolong mereka. Mereka pasti punya sesuatu yang mereka bagus. Jadi mereka punya skill, sesuatu yang mereka very good at, dan mereka punya interest. Sehingga kita fasilitasi hal itu. Apakah itu kue, apakah itu kartu, apakah itu art and craft, apakah itu desain, ataukah itu media atau sesuatu yang bisa dipakai secara industrial, secara produktif. Dan kita menolong, memfasilitasi. Jadi, apakah itu cook, baking, dan dibuatkan desainnya, dan dibuatkan ini yang awalnya untuk diberikan kepada orang pas orang itu ulang tahun, atau ada event khusus, atau ada kegiatan apa gitu ya. Tetapi karya dia kita bisa jadikan berkat untuk komunitas kita dan untuk lingkungan yang lebih besar lagi nantinya. Dan dengan itu dia akan melakukan banyak perbuatan baik ya, yang akan menjadi berkat untuk orang lain. Iya, begini ya, kita tuh nggak mengubah kepribadian anak. Tadi kita memfasilitasi. Namun kita juga bisa, tadi kalau ada komunitas, kita berangkat keluar, nanti masa normal ya, berangkat beberapa keluarga bersama-sama kemana, itu udah menolong. Ya. Atau kita juga menyarankan mereka menjadi aktif di kepengurusan, komisi remaja misalnya di gereja, ya. Tapi dia akan tetap orang yang sendiri. Dia bukan. Nah, kami juga punya anak yang ramai gaulnya luas. Anak kami yang ketiga itu begitu. Tapi anak yang ketiga kami dan anak yang keempat memang berbeda sekali. Dan nggak apa-apa untuk dia asik sendiri. Nggak apa-apa. Tapi kita perlu memfasilitasi dengan gaul beberapa keluarga bersama, berkomunitas, berolahraga bersama, dan juga menyarankan dia untuk menjadi anggota panitia atau pengurus di pelayanan gereja atau kelompok musik tertentu, sehingga nantinya bisa jadi imbang. Tapi soal dia di kamar ngerjakan apa, itu nggak apa-apa. Dia dapat energi dari situ. Anak kami yang introvert juga dia di kamar nyampulin buku perpustakaan Berea gereja kami ya. Dan kemudian input ke komputer sampai orang petugas di komputer kami kalau yang input orang lain nggak mau. Enggak, biar aja si ini yang input, dia pasti betul. Jadi dia punya satu tempat sendiri yang sangat dipercaya untuk mengatur buku-buku dan kalau ngerjainnya rapi. Jadi setiap minggu itu bawa buku banyak gitu ya. Nanti dibawa balik lagi hari minggu berikutnya. Dan itu sangat-sangat menolong. Dan dia punya pelayanan dan punya keterlibatan di situ. Atau ada anak-anak yang nanti lakukan sesuatu, anak kami diminta untuk membuatkan desain. Ya. Desain sekarang untuk Zoom ada satu conference online.
boleh nggak buatin desainnya ini. Jadi sepertinya nggak kelihatan di belakang layar, tapi mereka berkontribusi dan mereka berkomunikasi dengan tim yang lebih besar lagi. Tapi ngerjainnya ya sendiri, gitu ya, karena memang tipe kreativitasnya dia mesti diem-diem dulu untuk cari ide. Gitu. Ya. Satu lagi yang terakhir ya Pak. Ya. Ini rangkuman tentang karakter anak yang justru perlu ditegur. Jika anak preteen suka menjawab dengan ketus, kemudian atau mungkin cenderung tidak sopan, moody, seperti suka mendengus, melengos, pergi ketika ditanya baik-baik, terus atau anak-anak yang sangat emosional saat PMS, bisa down sekali saat PMS, tapi kalau sehat ya optimis gitu hidupnya. Terus bagaimana cara meresponnya dengan santai atau solusinya bagaimana? Terus kedua, bagaimana menangani anak yang justru terlalu berani ngomong? Kalau yang tadi kan pertama pemalu ya, berani ngomong ini saking beraninya tidak sungkan di hadapan orang lain. Selama ini orang tua menyuruh diam, sebenarnya apa sebaiknya sikap orang tua? Ya, saya menyarankan Anda membaca buku Personality Plus. Personality Plus. Itu udah terjemahan tuh di Gramedia atau di online banyak dari Florence Litter. Karena untuk dua jenis anak tadi itu semuanya ada di situ. Oh, kelebihan dari orang anak sanguin adalah begini, banyak omong gini. Kekurangannya ini, kurang tanggung jawab dan sebagainya. Kelebihan dari anak yang introvert, melankolis atau flekmatis itu diuraikan, ada beberapa. Kekurangannya ini, untuk setiap kekurangan kita ada jalan keluarnya, orang tua harus ngapa-ngapain itu jelas sekali. Jadi Anda membaca buku itu, Anda akan menemukan banyak sekali jalan keluar yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, memfasilitasi mereka. Ya, sekali lagi kita tidak berusaha mengubah anak-anak kita jadi pribadi yang lain, tapi kita membangun pribadi dia menjadi matang dengan nilai-nilai moral tadi. Begitu. Ya, jadi kalau dirangkum, sebenarnya kejadiannya bisa banyak ya. Ada anak yang ngomongnya terlalu berani, kebablasan, ada yang cara meresponnya kasar, mendengus ini dan lain sebagainya. Kalau kita mau menanamkan satu nilai yang kuat, kembali lagi yang kita pelajari di Growing Kids ya, mengenai etika demi sesama untuk bisa membangun orang lain. Nah, itu akan menolong anak-anak. Waktu dia mau merespon, dia akan bisa melihat apakah ini menolong orang lain. Bahkan anak-anak di usia pra-remaja, kita bisa tanya. Anak-anak yang berani ngomong atau yang suka kurang menganggap remeh anak lain gitu ya. Kita bisa memberikan dorongan bahwa kamu bisa jadi pengaruh untuk orang itu. Jadi caranya adalah kamu turunkan dulu ekspektasi kamu, di-courting dulu. Tentunya anak itu belum level kamu. Jadi kita bisa memberikan satu prinsip untuk betul-betul bagaimana kita bisa jadi berkat deh gitu. Apa yang kamu ucapkan itu adalah ucapan yang membawa berkat untuk orang lain. Yang kadang-kadang meskipun hal itu benar, tapi mungkin timingnya belum sekarang untuk diucapkan. Jadi itu kematangan. Anak-anak akan kebablasan. Tetapi waktu kita setia mengajarkan prinsip untuk etika demi sesama, untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita akan melihat progres anak itu akan semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi cara dia merespon. Jadi kalau kamu marah, jangan sampai itu kayak volcano. Kalau volcano itu kalau udah meledak, itu semua rusak di sekelilingnya. Jadi lidah itu kita perlu bisa mengendalikan. Karena kita nggak bisa hapus ucapan kita. Nah, jadi dengan banyak menekankan prinsip dan nilai, nanti dia akan bisa memahami dan mengalami melalui konslet dari ucapan dia dengan teman, dengan adik, atau salah omong dengan orang, itu menjadi pengalaman yang kemudian menentukan nilai yang kita ajarkan. Iya. Nah, saya sudah taruh di chat ya untuk semua Personality Plus Florence Litter. Nah, sekarang kami bagikan satu slide terakhir untuk PR ya. PR ini penting sekali. PR diskusikan dengan pasangan dan amati bersama dalam 2-3 hal apa anak pra atau anak remaja Anda
akan atau sudah mengalami kebingungan dan tekanan. Jadi lihat, dia bingung dalam hal apa, tertekan dalam hal apa. Kemudian tetapkan nilai-nilai yang perlu Anda perkuat di keluarga yang akan memampukan dia untuk menghadapi tekanan tersebut. Atau misalnya Anda menemukan 2-3 hal itu, hal yang membuat anak pra-remaja Anda atau anak remaja Anda bingung dan tertekan, Anda sudah mengidentifikasi, tapi Anda belum tahu di antara 3 itu, yang 2 Anda belum tahu apa ya yang bisa nilai yang ditanamkan untuk memperkuat dia, nanti boleh ditanyakan di sesi berikutnya. Tapi penting menetapkan dan mengamati apa yang membuat dia tertekan di dalam pergaulan atau apapun, tandai, diskusi dengan pasangan, identifikasi, dan lihat nanti apa yang perlu dinilai, apa yang perlu ditanamkan. Misalnya mungkin ada di yang 10 unchangeable tadi juga bisa, atau hal-hal yang kita diskusikan bersama. Ya, jadi terima kasih, kita sudah berakhir dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan menciptakan setiap anak kami sempurna sejak dari dalam kandungan. Kiranya Engkau boleh menolong kami orang tua untuk mengerti pengaruh-pengaruh terhadap perilaku anak-anak kami, terutama di usia pra-remaja, dan kami boleh mendampingi mereka dengan kasih yang lebih lagi. Kami belajar juga bahwa kalau moral ditanamkan dengan baik dan kuat, maka mereka tidak akan terlalu tertekan baik oleh tekanan kelompok atau di luar rumah maupun dengan hormon secara biologis. Tuhan mampukan kami untuk boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami waktu kami merespon di situasi-situasi yang sulit, waktu anak kami mengungkapkan sesuatu, kami boleh menjadi teladan dan menjadi panutan. Terutama kami minta kasih yang lebih besar dari Tuhan untuk lebih mengasihi anak-anak kami pada saat mereka justru sulit untuk dikasihi. Kami berterima kasih untuk sesi sore hari ini, dan kiranya kami boleh sepakat untuk melihat kembali 2-3 hal yang nilai di keluarga kami dan bagaimana hal itu anak-anak kami mengalami tekanan dengan rekan-rekannya, dan kami boleh kembali dikuatkan untuk menanamkan nilai keluarga kami sehingga mereka mampu menghadapi tekanan tersebut. Tuhan kiranya menolong kami menjadi pelaku-pelaku dari apa yang sudah kami pelajari, menolong kami kiranya dalam diskusi-diskusi kelompok untuk menemukan jawaban-jawaban dalam kami mendidik anak-anak kami. Terima kasih untuk sesi ini, terima kasih untuk GKI Greenfield yang sudah memfasilitasi kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami bersyukur untuk Tuhan yang selalu mengajari kami bersyukur untuk sesi sore hari ini. Kami tetap mau dalam lindungan Tuhan, sampai juga kami bertemu nanti dalam sesi 4 yang berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kita semua katakan, amin.